Di Yellow Springs Purgatory, perang antara God Rache dan Abyss Devils menyebar seperti api. Chang Ye dan yang lainnya santai ketika mereka mengetahui bahwa klan mereka telah tiba. Mereka tidak lagi harus khawatir tentang hidup mereka terus-menerus. Suatu hari, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Mia ketika merasakan reaksi di garis keturunannya. Ayahku akan segera muncul. Berita itu menggembirakan semua orang yang hadir. Tidak lama setelah pernyataan Mia, patriark keluarga es mendalam, Han Che, muncul dalam seberkas cahaya dingin. Ayah, kepala keluarga, Mia dan Xuan Luo sangat senang melihatnya. Mereka berdua merasa seperti akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Sejak mereka dijatuhkan ke api penyucian mata air kuning, mereka khawatir bahwa iblis neraka yang kuat akan muncul dan mencabik-cabik mereka semua. Tapi sekarang Han Che ada di sini, tekanan dan ketakutan akhirnya terangkat dari pundak mereka. Iblis neraka, Han Che jelas terkejut melihat Diga bersama mereka. Ayah, dia memberi kami banyak bantuan selama kami di sini. Kita pasti sudah mati jika bukan karena dia, kata Mia buru-buru. Diga mengalami depresi setelah mengetahui kematian Alice. Dia tanpa berkata-kata pergi setelah melihat Han Che. Xuan Luo berkata dengan lembut, tolong biarkan dia pergi, Patriark. Han Che mengangguk sambil melihat punggung Diga. Dia keturunan garis keturunan dari Raja Musim Semi Kuning, bukan? Mia menjawab, tapi dia berbeda dari iblis neraka lainnya. Dia kembali untuk alasan yang berbeda. Dia memberitahu Han Che secara singkat tentang Diga, tetapi ayahnya jelas tidak terlalu tertarik dengan iblis abis. Sebelum Mia bisa menjelaskan semuanya secara detail, dia menyelanya dengan pertanyaan mendesak. Di mana Qin Lai? Kami tidak tahu. Mata Mia tampak pahit dan sedih. Setelah kami berhasil menyeberangi Sungai Nether, sepertinya dia telah berubah menjadi iblis neraka atau semacamnya. Kami khawatir dia akan kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri, jadi kami tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Setelah itu, kami tidak pernah bertemu dengannya lagi meskipun, Diga pernah bertemu Qin Lai di wilayah pamannya. Pamannya, Han Che bertanya dengan heran. Itu adalah Lord of the Abyss yang disebut Fagan, tambah Chang Ye. Oh, aku dengar dia sudah mati. Han Che menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala saat dia bertanya, kamu bilang Qin Lai telah berubah menjadi iblis neraka bagaimana apanya? Dia memiliki garis keturunan iblis abis di dalam dirinya, dan sepertinya garis keturunan itu telah terbangun sepenuhnya, jelas Chang Ye. Kebangkitan garis keturunan abis Devil Rache, transformasi abis Devil. Han Che berpikir sejenak lagi sebelum menekan tangan ke dadanya. Batu nisan pengisi daging keluarga es yang mendalam segera muncul. Setetes esensi darah terbang keluar dari ujung jari Han Che dan mendarat di batu nisan. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan sekelilingnya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Han Che tiba-tiba bergetar saat ekspresinya berubah aneh. Apa yang salah? Tanya Mia penasaran. Han Che menggelengkan kepalanya tanpa memberinya jawaban. Sebagai gantinya, dia mengarahkan kelompok itu ke suatu arah dan berkata, Chang Ye, keluargamu berkemah tidak terlalu jauh ke arah itu. Aku tidak melihat iblis abis yang kuat ketika aku datang ke sini, jadi kamu boleh pergi dan bertemu dengan klan keluarga kegelapan. Bagaimana denganmu? Ayah tanya Mia. Aku harus pergi mengkonfirmasi sesuatu, jawab Han Che. Kemudian, dia menghilang dari pandangan begitu saja. Dia bahkan belum berbicara banyak dengan putrinya. Ada apa dengannya aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Dan di sini saya pikir dia akan membawa kita kembali sendiri, keluh Mia dengan ketidakpuasan. Dia pasti pergi untuk mencari Qin Lai. Kepala Chang Ye jelas lebih jernih daripada kepala Mia. Para patriark lainnya mungkin sibuk melawan iblis neraka dari api penyucian mata air kuning. Dia satu-satunya yang cukup bebas untuk mencari Qin Lai. Tampaknya bagi saya bahwa Qin Lai jauh lebih penting baginya daripada saya, putrinya, kata Mia mengejek diri sendiri. Dia lebih penting dari kita semua, kata Chang Ye acuh tak acuh. Mereka mungkin tidak melakukan invasi ini jika bukan karena Qin Lai. Cukup adil, bagaimanapun juga, ini adalah darah sempurna, jawab Mia masam. Darah sempurna tidak pernah menjadi hal dalam sejarah ras dewa sampai hari ini. Itu wajar daripada itu lebih penting dari kita. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, kata Chang Ye dengan dingin. Setelah itu, dia menyuruh kelompok itu untuk bergerak menuju perkemahan keluarga kegelapan seperti yang diperintahkan Han Che kepada mereka. Setelah Han Che meninggalkan pasukan kecil, dia mulai terbang ke arah tertentu sambil memegang flash filling tombstone-nya. Daging halus dan energi darah di flash filling tombstone tumbuh lebih kuat. Aneh, sangat aneh. Ekspresi Han Che semakin serius. Pertarungan waktu yang tidak diketahui kemudian.
Ledakan. Suara keras gunung pecah bergema dari cakrawala yang jauh. Han Ce melihat ke sumber kebisingan. Dia menemukan bahwa tanah di daerah itu bergetar, dan awannya bergolak. Energi kekerasan bisa terlihat saling berbenturan lagi dan lagi. Energi iblis jurang yang tebal duduk di atas pegunungan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti gunung hitam ungu yang mengambang di atas tanah. Di satu sisi, iblis abis setinggi 1000 meter mengayunkan sayap raksasanya yang kurus dan bertarung di tengah energi iblis jurang yang tebal itu. Di sisi lain, beberapa lusin iblis abis peringkat 8 dan peringkat 9 Lord of the Abyss melakukan yang terbaik untuk melawan serangan iblis abis musuh. Setan abis melawan iblis abis lainnya. Pada awalnya, Han Ce tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresinya berubah setelah dia mulai merasakan melalui flash feeling tombstone. Itu karena dia merasakan energi yang hidup dari batu nisan pengisi daging keluarga Blaze dari iblis abis dengan sayap raksasa. Terlebih lagi, salah satu mata iblis neraka bersinar merah. Han Ce menjadi pucat karena kaget. Tubuh iblis abis, tetapi dengan setengah dari garis keturunan ras dewa. Tertegun, Han Ce mengamati pertempuran dari kejauhan alih-alih mendekati kedua petarung dengan tergesa-gesa. Dia menyaksikan iblis abis raksasa dengan sayap kurus merobek peringkat 7 dan peringkat 8 iblis abis menjadi berkeping-keping. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berhamburan atau jatuh di dalam awan tebal energi iblis jurang itu. Iblis abis peringkat 9 lainnya bersumpah dengan marah dalam bahasa kuno iblis abis. Ras dewa menyerang kami, dan kamu menyerang kerabatmu sendiri dan mengabaikan perintah rajamu. Kamu akan dicemooh oleh semua iblis neraka. Orang pembawa sial kamu, dari mana kamu berasal? Kamu lebih kuat daripada Dabinet, tapi kenapa aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya? Iblis abis yang lebih lemah tidak pernah berhenti berteriak selama pertempuran. Sayangnya, Han Ce dapat melihat bahwa iblis abis raksasa sama sekali mengabaikan pertanyaan iblis abis yang lebih lemah. Akhirnya, suara iblis neraka peringkat 9 semakin lemah. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak di dalam awan iblis. Sebuah tombstone pengisi daging terbang keluar tepat setelah itu dan mulai menyerap energi daging dan darah yang halus. Itu dia. The Flash Feeling Tombstone adalah semua bukti yang dibutuhkan Han Ce saat dia menatap Qin Lai dengan kaget. Dia benar-benar berubah menjadi Lord of the Abyss setinggi 1000 meter yang murni. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Han Ce tiba-tiba terbang menjauh setelah mengamati Qin Lai lebih lama. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Alam Neter. Avatar Dark Soul Beast Qin Lai turun di tanah asing yang disebut Neraka 9 Jiwa. Neraka 9 Jiwa dan Laut Yin Neter yang mendalam adalah tempat paling aneh dan paling menakutkan di seluruh alam Neter. Dikabarkan bahwa mereka terkait erat dengan pertumbuhan dan kemakmuran Nether Realm. Qin Lai sudah tahu bahwa Laut Nether Yin yang mendalam adalah bagian dari Sungai Nether dari 8 api penyucian. Tapi dia benar-benar tidak terbiasa dengan neraka 9 jiwa. Yang dia tahu hanyalah bahwa kemampuan garis keturunan Ling Yuxi terikat dengan 9 jiwa neraka dengan cara yang khusus. Dia juga tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggunakan 9 jiwa neraka. Neraka 9 jiwa. Ketika avatar binatang jiwa gelap Qin Lai menatap pusaran air raksasa dan medan magnet yang merupakan neraka 9 jiwa, dia menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas jiwanya sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Pangkat 10 Soul Tree-nya terbang keluar dari Dark Soul Beast dan mencoba tenggelam ke dalam 9 jiwa neraka. Tidak seperti Laut Yin Nether yang mendalam, neraka 9 jiwa tampak seperti pusaran air yang aneh. Energi iblis jurang tipis dari alam Nether berputar di sepanjang pusaran air lagi dan lagi sambil melepaskan aura dingin. Setiap kali dia mencoba menyelidiki neraka 9 jiwa, neraka 9 jiwa akan menarik pohon jiwanya dan mencoba menyerapnya sendiri. Indranya yang biasanya akut akan menjadi rusak, dan dia akan gagal menangkap sesuatu yang tidak biasa dari neraka 9 jiwa. Itu mungkin ada hubungannya dengan 9 jiwa neraka itu sendiri. Pohon jiwa terus melayang dan mencoba banyak seni rahasia ras jiwa yang berbeda. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berguna untuk usahanya untuk merasakan 9 jiwa neraka. Bagaimana saya melakukan perjalanan ke api penyucian 9 neraka dari neraka 9 jiwa? Lama kemudian, Qin Lai menemukan bahwa dia sudah kehabisan akal. Dia hanya tidak bisa menemukan cara untuk memasuki api penyucian 9 neraka dengan subsoul jiwa gelapnya. Tiba-tiba, dia mendeteksi aura daging dan darah yang mengerikan dari kejauhan. Dia tiba-tiba melihat ke langit abu-abu yang jauh. Swoosh! Cahaya hitam ungu melintas di udara sebelum muncul dengan sendirinya secara perlahan. Ming Xiao, Qin Lai terkejut melihatnya. Aku dengar kamu ada di sini, jadi aku datang.
Ming Xiao mengambil bentuk manusia, bukan tubuh iblis abisnya. Pupil ungu gelapnya perlahan berubah menjadi normal. Mengapa kamu di sini? Qin Lai bertanya dengan heran. Bukankah kamu bertarung di Extreme Flame Abyss? Diri sejatinya telah mengirim Ming Xiao dan 4 Raja Binatang ke jurang api ekstrim setelah memutuskan untuk pergi ke alam dewa. Mereka masih melawan iblis abis di abis api ekstrim sampai saat ini. Jurang api ekstrim adalah wilayah yang ingin ditaklukkan oleh Ming Xiao. Situasi di Extreme Flame Abyss telah stabil. Ming Xiao menyeringai dengan dingin dan percaya diri. Karena keluarga Blaze baru saja menyerang Extreme Flame Abyss belum lama ini, mereka tidak berada pada kekuatan puncak mereka. Dengan kekuatanku dan bantuan dari 4 Beast Kings dari Ancient Beast Rache, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Great Lord of the Extreme Flame Abyss kepadaku. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah diakui sebagai Great Lord dari level abis itu dan menikmati status yang setara dengan penduduk asli, tapi itu bukan tujuanku. Qin Lai harus menyembunyikan keterkejutannya. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak Ming Xiao dan keempat Raja Binatang pergi ke jurang api ekstrim, tetapi mereka telah memaksa para penguasa agung setempat untuk mengakui kekuatan Ming Xiao. Ini berarti bahwa Ming Xiao dan keempat Raja Binatang adalah duri yang tidak bisa dihilangkan oleh iblis abis dari abis api ekstrim sejak awal. Mereka tidak akan mengirimkan ini dengan mudah jika tidak. Sepengetahuan Qin Lai, iblis abis lebih suka bertarung sampai mati daripada menyerah kecuali mereka benar-benar tidak berdaya. Jangan kaget, sudah kubilang itu karena keluarga Blaze telah memberikan pukulan telak kepada mereka, bukan karena kita jauh lebih kuat dari mereka. Ming Xiao menjelaskan, iblis jurang terkuat di abis api ekstrim dipukul oleh Lian Zhao dari ras dewa. Itu sampai pada titik di mana hatinya tertutup retakan, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1 abad sebelum dia bisa kembali ke kekuatan puncak. Selain itu, para Great Lord of the Extreme Flame Abyss lainnya juga menderita berbagai tingkat cedera. Jika mereka bisa membawa diri mereka untuk membuat beberapa konsesi pada ras dewa, lalu mengapa kita tidak terutama mengingat siapa kita? Apa maksudmu? Tanya Qin Lai. Maksudku, kita semua secara teknis adalah iblis neraka, jawab Ming Xiao. Qin Lai segera mengerti apa yang dia maksud. Darah iblis abis tidak hanya mengalir di tubuh Ming Xiao, dia tampak seperti iblis abis murni setelah mengambil bentuk dewa iblisnya. Sistem garis keturunan inti dari 4 Raja Binatang juga berasal dari ras iblis neraka. Energi iblis jurang yang kaya dari abis api ekstrim telah membuat garis keturunan mereka perlahan-lahan memanifestasikan bentuk aslinya. The Extreme Flame Abyss telah menderita korban besar di bawah tangan keluarga Blaze sebelumnya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan ras dewa memanen 1 ton daging dan darah iblis neraka. Itu adalah kekalahan yang sulit, mereka tidak punya pilihan selain menerima. Tidak lama setelah itu, Demon God Ming Xiao telah menunjukkan wajahnya dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tak berdaya untuk melawan, semua iblis abis dari abis api ekstrim bersedia mengakui identitas Ming Xiao. Bahkan, mereka rela memberinya sebidang tanah sebagai bukti pengakuan mereka. Memang benar bahwa menyerahkan wilayah itu akan mengakibatkan hilangnya keuntungan, tetapi Ming Xiao adalah iblis neraka seperti mereka. Itu adalah konsesi yang jauh lebih mudah untuk ditelan daripada yang harus mereka buat dengan ras dewa. Selain itu, penambahan Ming Xiao merupakan dorongan besar untuk kekuatan abis api ekstrim. Setiap ras yang ingin menyerang jurang api ekstrim saat mereka lemah harus melalui Ming Xiao juga. Itu adalah tanggung jawab setiap Great Lord of the Abyss untuk melindungi level mereka. Selamat. Pohon jiwa Qin Lai kembali ke avatar jiwa binatang gelap. Ketika dia memeriksa Ming Xiao lagi, dia pasti menyadari bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Alasan saya datang adalah untuk membuat pengaturan untuk klan peringkat rendah di Nether Realm dan mengirim mereka semua ke Extreme Flame Abyss. Juga, Qin San memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda, jadi saya tahu Anda ingin melakukan perjalanan ke api penyucian itu melalui 9 jiwa neraka, jelas Ming Xiao. Bisakah kamu membantuku? Semangat Qin Lai sedikit terangkat. Ming Xiao mengangguk sekali sebelum menatap dalam-dalam ke 9 jiwa neraka. Jika saya bersedia menyerahkan tubuh saya, dan jika jiwa saya cukup kuat, saya dapat menyeberang ke api penyucian 9 neraka melalui neraka 9 jiwa juga. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku tidak mau menyerahkan tubuhku. Bisakah saya? Kamu seharusnya bisa memasuki neraka 9 jiwa dengan bantuanku juga, jika kamu bersedia menyerahkan darah dan dagingmu. Aku sedang menuju. Ming Xiao menatapnya dengan aneh sebelum berkata, bukan ide yang baik untuk pergi sekarang. Aku mendengar dari kakekmu bahwa ras roh menyerang api penyucian 9 neraka. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Kakekku juga memberitahumu.
Dia telah memberitahu Qin San dan Qin San hanya bahwa ras dewa dan ras roh masing-masing menyerang api penyucian mata air kuning dan api penyucian 9 neraka. Dia tidak menyangka kakeknya akan begitu mempercayai Ming Xiao. Persahabatanku dengan kakekmu jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Ming Xiao menyeringai padanya sebelum berkata, ada sesuatu yang aku ingin kau menjawabku dengan jujur. Apa itu? Qin Lai bertanya dengan bingung. Mengapa kamu terburu-buru untuk mengunjungi api penyucian 9 neraka? Ming Xiao menatapnya dengan seksama. Karena keluarga Ling dan teman-temanku teman-teman dari alam neter, jawab Qin Lai. Ming Xiao menarik napas dalam-dalam saat matanya berubah senang. Tidak sekalipun keluarga Qin mengecewakanku, bukan kakekmu, ayahmu, atau kamu. Apapun yang mungkin terjadi di masa depan, iblis dari alam neter akan selalu berteman dengan keluarga Qin. Baru saat itulah Qin Lai ingat bahwa keluarga Ling dari ras neter gelap secara teknis adalah keturunan Ming Xiao. Aku akan mengirimmu ke api penyucian 9 neraka, janji Ming Xiao dengan sungguh-sungguh. Tetesan darah ungu mengalir keluar dari telapak tangan Ming Xiao untuk membentuk bola darah yang dikelilingi oleh lingkaran ungu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat banyak garis ungu kecil yang bersilangan. Jika kamu meninggalkan avatar Dark Soul Beast, dan jiwamu masuk ke dalam bola darah ini, aku bisa menggunakan seni rahasia garis keturunan untuk mengirim bola ini ke api penyucian 9 neraka. Tangan Ming Xiao bergerak, dan bola darah ungu melayang diam-diam di antara dia dan Qin Lai. Wos! Begitu bola itu mendekat, kekuatan isap muncul, menariknya ke neraka 9 jiwa. Tampaknya neraka 9 jiwa, dalam bentuk pusaran, ingin menyedot bola darah. Tatapan Qin Lai berubah aneh saat dia mengangguk. Dia menyadari bahwa Ming Xiao benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya memasuki api penyucian 9 neraka. Kakeknya Qin San telah memberitahu Ming Xiao bahwa ras roh telah menyerbu api penyucian 9 neraka tanpa syarat. Ini berarti bahwa hubungan Qin San dan Ming Xiao tidak biasa. Dia tahu bahwa kebangkitan Ming Xiao dan Nether Realm tidak dihancurkan oleh Sky-Mender Palace semua berkat kakeknya. Dewa iblis dari alam Nether lainnya masih membutuhkan keluarga Qin untuk dibangkitkan. Ming Xiao, dalam hal garis keturunan, adalah leluhur keluarga Ling. Dengan semua alasan ini, dia tidak khawatir tentang Ming Xiao yang menyakitinya. Oleh karena itu, dia bersiap untuk membiarkan pohon jiwa milik subjiwanya meninggalkan tubuh fisiknya untuk mencoba bergabung ke dalam bola darah Ming Xiao. Tunggu sebentar. Pada saat ini, ekspresi Ming Xiao bergeser. Mata ungunya yang dalam tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kehadiran garis keturunan yang tak terlihat dan unik tiba-tiba terbang ke neraka 9 jiwa dari darah ungu Ming Xiao. Bocah itu, juga ada di sini. Ming Xiao jelas terkejut. Dia melambai pada Qin Lai untuk menyuruhnya menunggu dan perlahan menutup matanya. Qin Lai memperhatikan bahwa bayangan kabur secara bertahap muncul di bola darah ungu tua. Bayangannya samar, dan hanya garis besar. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, Qin Lai merasakan keakraban yang kuat pada pandangan pertama. Dia merasakan persepsi subsoul peringkat 10 yang sensitif dan berteriak kaget, Gao Yu. Ya, jawab Ming Xiao dengan santai. Saat itu di Demon God Mountain Rank, bocah ini menerima warisan kekuatanku. Dia dan aku memiliki ikatan yang dalam. Ketika tubuhku hidup kembali, dan dia tumbuh lebih kuat, sebuah hubungan terbentuk di antara kami. Tapi setelah saya dibangkitkan, saya tidak merasakan keberadaannya. Saya pikir dia sudah lama meninggal. Saya tidak menyangka dia berada di api penyucian 9 neraka. Itulah mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaannya di tempat lain. Neraka 9 jiwa dan api penyucian 9 neraka memiliki celah yang menghubungkannya. Ketika saya menggunakan seni rahasia garis keturunan saya mendeteksi kehadirannya. Kehadirannya sama dengan kehadiranku di masa lalu. Ming Xiao menjelaskan kepada Qin Lai saat dia menggunakan seni rahasia khusus untuk berkomunikasi dengan Gao Yu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Setelah beberapa saat, bayangan Gao Yu perlahan menghilang. Ming Xiao menutup matanya. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mengambil darah kembali ke tubuhnya. Aku tidak bisa mengirimmu ke api penyucian 9 neraka. Ming Xiao tiba-tiba membuka matanya untuk melihat Qin Lai dalam-dalam. Dia berkata, gadis itu tidak ingin kamu mengambil risiko. Apa? Qin Lai terdiam. Gao Yu dan beberapa keturunanku ada di sana bersama. Aku mencarinya dengan seni rahasia garis keturunan. Setelah aku memberitahunya bahwa kamu ingin pergi, dia memberitahu Ling Yuxi. Tatapan Ming Xiao melintas dan senyum tipis muncul di bibirnya. Dia mengatakan bahwa mereka aman di api penyucian 9 neraka, dan bahkan ras roh tidak akan bisa mengalahkan api penyucian 9 neraka dengan cepat. Begitu Anda meninggalkan binatang jiwa gelap,
dan pergi dalam bentuk jiwa murni, di mata, dari Spirit Rache dan Abyss Devils, kamu akan menjadi klan Soul Rache. Dalam keadaan yang tidak stabil ini, avatar Soul Rache Anda akan berada dalam bahaya besar. Dia tidak ingin kamu mengambil risiko. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengirim Anda ke api penyucian 9 neraka sekarang. Bahkan jika saya menginginkannya, saya khawatir saya mungkin tidak akan berhasil. Garis keturunannya telah mencapai peringkat 9 dan dia memiliki hubungan dekat dengan neraka 9 jiwa. Jika aku ingin melakukan sesuatu melalui 9 jiwa neraka, dia bisa menghentikanku dari sisi lain. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Ming Xiao mengangkat bahu, ekspresinya mudah. Dia mengatakan permintaan maaf tetapi dia tidak menunjukkan permintaan maaf dalam ekspresinya. Matanya mengandung senyum tersembunyi. Dia terhibur bahwa Qin Lai dan Ling Yuxi saling peduli dan perasaan mereka tidak terpengaruh karena berada di dua tempat yang berbeda. Pada kenyataannya, pertunangan antara Qin Lai dan Ling Yuxi telah dibuat oleh dia dan Qin San. Di mata mereka, Ling Chengye dari keluarga Ling tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib mereka. Juga, Ling Chengye tidak tahu tentang leluhur keluarga Ling dan rahasia besar yang tersembunyi di dalam garis keturunan mereka. Keluarga Ling adalah beberapa anggota terakhir dari Dark Nether Rache, dan keturunan Ming Xiao. Dia sendiri sangat dekat dengan Qin San. Dia secara alami berharap bahwa Qin Lai dan Ling Yuxi akan melanjutkan hubungan dekat ini. Dia tidak ingin aku pergi, apakah kamu yakin, kata Qin Lai. Ming Xiao tertawa. Ya, aku yakin. Melihat ekspresi gelap Qin Lai, Ming Xiao mengubah topik dan berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir, dia berkata ketika lorong jurang dibuka, dia akan kembali ke alam roh. Dia bilang jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya, di api penyucian 9 neraka. Betulkah? Qin Lai tidak percaya. Dia juga mengatakan dia belajar melalui diga bahwa tubuh utamamu ada di api penyucian mata air kuning. Dia ingin kamu menjaga dirimu sendiri, kata Ming Xiao. Qin Lai tercengang. Kamu seharusnya tidak membuang waktu di sini. Tanpa bantuanku, hampir tidak mungkin bagimu untuk pergi ke penyucian 9 neraka, kata Ming Xiao dengan dingin. Qin Lai terdiam. Jangan khawatir. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Ming Xiao berpikir dan mendesak, segera, penutupan tahun lorong jurang maut akan berlalu. Pada saat itu, jika dia dalam bahaya, aku akan pergi sendiri. Hampir tidak mungkin bagi perlombaan roh untuk mengalahkan api penyucian 9 neraka dalam waktu kurang dari setahun. Raja 9 neraka jauh lebih kuat daripada Raja Mata Air Kuning. Setelah kata-kata itu, Ming Xiao berhenti berbicara dan terbang. Dia sibuk mengatur agar anggota Nether Realm yang tersisa pindah ke Extreme Flame Abyss untuk memulihkan garis keturunan asli mereka, Abyss Devil Rache. Setelah dia pergi, Qin Lai mencoba berbagai cara untuk mencoba masuk ke api penyucian 9 neraka melalui neraka 9 jiwa. Sayangnya, metodenya tidak efektif dan tidak memiliki cara untuk melintasi jalur, dia pergi. Api penyucian 9 neraka, di sebuah jurang bernama Ngarai Darah Gelap. Ling Yuxi memimpin banyak iblis neraka melawan kekuatan ras roh. Bagaimana itu? Dia menatap Gao Yu. Ming Xiao telah setuju. Gao Yu mengangguk. Alis Ling Yuxi mereda. Dia berkata, meninggalkan tubuh dan datang ke sini dalam bentuk jiwa jelas bukan ide yang baik. Dalam 6 bulan lagi, lorong jurang menuju 8 api penyucian akan terbuka. Kita bisa bertahan sampai hari itu. Gao Yu berkata, tentu saja. Prajurit Spirit Rache ada di sini. Di mulut Ngarai, Jia Yue, yang datang ke 9 neraka bersama Gao Yu, tiba-tiba berteriak, pemimpin klan Spirit Rache adalah gadis cantik. Seorang gadis, ekspresi Ling Yuxi berubah. Di luar Ngarai Darah Gelap, anggota Spirit Rache mengendarai hewan peliharaan iblis aneh mereka dan perlahan maju menuju Ngarai. Berhenti sebentar, Indigo, yang duduk di atas Demon Spirit bermata 8 di depan, tiba-tiba memerintahkan. Di belakangnya, klan Spirit Rache segera mengekang hewan peliharaan iblis mereka. Kelompok itu dengan cepat berhenti. Nyonya muda, ada apa? Sienna, yang telah bertarung bersama Indigo di dunia asal, sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa perintah ini dibuat. Berpakaian megah, lengan pucat Indigo ditutupi gelang indah. Cahaya biru terang datang dari mata safirnya. Dia melihat ke arah Ngarai Darah Gelap api penyucian 9 neraka. Sebuah getaran jiwa yang jelas menyebar ke arah Dark Blood Canyon dengan dia sebagai pusatnya. Tiba-tiba, suara aneh datang dari arah Dark Blood Canyon. Retakan. Cahaya ungu dan biru es melintas seperti kunang-kunang di antara Indigo dan Dark Blood Canyon. Lampu ungu dan biru berisi kehadiran masing-masing ras iblis neraka dan ras roh. Dua kehadiran garis keturunan yang berbeda,
tersembunyi di dalam seni rahasia jiwa mereka, bertabrakan. Di belakang Indigo, 3 ahli spirit Rache memiliki ekspresi serius. Mereka semua adalah prajurit garis keturunan peringkat 9. Kekuatan mereka, setelah bergabung dengan hewan peliharaan iblis mereka, dapat menyaingi api penyucian Dewa 9 Neraka. Mereka berada di bawah perintah untuk melindungi Indigo. Mereka segera melihat bahwa Indigo sedang melawan iblis abis yang ahli dalam kekuatan jiwa bahkan sebelum memasuki Dark Blood Canyon. Mereka segera memasang penjagaan mereka. Semangat! Titik-titik cahaya biru es terbang dan berputar, bertabrakan dengan cahaya ungu yang aneh. Oh, tidak lama kemudian, Indigo mendengus teredam dan cahaya biru di matanya memudar. Lampu biru menari segera menghilang. Indigo memejamkan matanya seolah sedang berpikir dalam-dalam. Nona muda, bagaimana kabarmu? Sienna membungkuk. Saya baik-baik saja. Indigo mengatupkan bibirnya dan menyeringai. Kami akan mengubah arah dan tidak melewati Dark Blood Canyon. Mengapa? Sienna bingung. Dia berkata, aku tahu bahwa ngarai darah gelap dijaga oleh iblis neraka, tetapi dengan pasukan kita, apakah kita perlu takut pada mereka juga? Bahkan jika ada iblis abis yang sangat kuat, kita dapat memanggil bala bantuan. Seharusnya tidak perlu untuk menakuti mereka. Ubah arah, Dark Blood Canyon, suruh Betty datang, kata Indigo. Betty, jika wanita gila itu datang ke sini, apakah itu tidak menguntungkannya? Iblis neraka dari ngarai darah gelap tidak seberbahaya di mana dia berada. Dia pasti akan senang datang ke sini. Sienna memiliki ekspresi pahit. Jika kamu berdagang dengannya, kita harus pergi ke tempatnya. Kita mungkin perlu menghadapi beberapa iblis neraka yang kuat di sana. Itu jauh lebih berbahaya daripada ngarai darah gelap. Katakan pada Betty bahwa aku ingin beralih dengannya. Indigo bersikeras. Sienna menghela napas dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Saya tidak bisa. Indigo menggelengkan kepalanya. Sienna tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti perintah dan memiliki klan spirit Rache di belakangnya untuk mengubah arah. Di ngarai darah gelap, Ling Yuxi duduk di atas awan iblis yang tebal saat dia melihat keluar ngarai. Dia bergumam, gadis itu telah menjadi begitu kuat, seperti yang diharapkan dari benih roh. Wos! Titik-titik cahaya ungu menghujani dari langit dan menyatu dengan tubuhnya. Tetesan itu dipenuhi dengan seni rahasia jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Baru saja, dia dan Indigo telah bentrok di luar Dark Blood Canyon dengan seni rahasia jiwa dan kekuatan garis keturunan mereka. Kedua gadis itu tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi dia bisa merasakan bahwa garis keturunan dan kekuatan jiwa Indigo telah meningkat pesat sejak pertemuan mereka di dunia asal. Kecepatan pertumbuhan garis keturunan Indigo bisa menyamai miliknya di api penyucian 9 neraka. Dia terkejut dengan ini. Di pintu masuk ngarai, Jia Yue yang waspada tiba-tiba berteriak, klan ras roh itu pergi. Dia memiliki ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba pergi? Aneh. Di dalam ngarai, Gray, Luz, dan Gordon yang berasal dari Nether City sangat bingung. Mereka diperintahkan untuk menjaga Dark Blood Canyon dan membunuh semua klan spirit Rache yang berusaha melewatinya. Mereka bersiap untuk pertarungan yang sulit dan tidak menyangka para pejuang spirit Rache yang telah mencapai batas ngarai untuk mengubah arah. Ada sesuatu yang mencurigakan. Tim spirit Rache lainnya akan datang ke sini. Ling Yuxi menarik kembali kekuatan garis keturunannya dan berkata dengan dingin, terus jaga Dark Blood Canyon. Pertempuran yang kamu inginkan akan segera datang. Oh, di api penyucian mata air kuning, Han Che, patriark keluarga es mendalam, datang ke markas keluarga kegelapan. Pangkalan keluarga kegelapan berada di kaki gunung. Saat ini, banyak gua telah dibuat. Mia, Chang Ye, dan yang lainnya tiba di hadapannya berdasarkan arahannya. Ayah, apakah kamu menemukan Qin Lai? Mia bertanya melihatnya muncul. Tidak, jawab Han Che dan buru-buru memasuki gua yang gelap. Gua itu gelap dan hanya menyala sedikit setelah Han Che masuk. Patriark keluarga kegelapan, An Hao, secara bertahap muncul dalam kegelapan. Wajahnya sedikit pucat. An Hao setengah terbuka, otot-otot di tubuhnya yang terdefinisi dengan baik ditutupi luka. Darah hitam dan ungu mengalir dari luka itu. Garis keturunan mengerikan dari Great Lord of the Abyss mengamuk di luka An Hao. Zzzz. Benang listrik melintas di luka An Hao. Dia menggeram, ekspresinya acak-acakan. The Great Lord of Yellow Springs Purgatory jauh lebih kuat daripada di Darkness Abyss. An Hao menarik napas, dan sedikit mengernyit kesakitan. Orang bernama Everardo itu hanya menempati urutan ke-7 di antara para penguasa agung api penyucian mata air kuning. Kupikir aku bisa membunuhnya. Aku tidak menyangka dia bisa kabur dariku saat terluka parah. Juga,
Ketika dia mencakarku, dia meninggalkanku, beberapa energi yang masih mengamuk di seluruh tubuhku. Aku akan membutuhkan setidaknya 5 hari untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatannya dari tubuhku. Iblis jurang dari 8 api penyucian lebih kuat daripada yang berasal dari 100 tingkat atas. Han Che mengangguk dan berkata, ada iblis abis yang lebih kuat di api penyucian 9 neraka. Api penyucian 9 neraka berada di bawah api penyucian mata air kuning dan ras roh akan menghadapi lebih banyak tekanan. Ya, An Hao menenangkan pikirannya. Dia berkata, apakah kamu menemukan Qin Lai? Kami melakukannya, tapi, Han Che memiliki ekspresi aneh. Situasinya rumit. Apa itu? An Hao berkata dengan rasa ingin tahu. Qin Lai telah mencapai peringkat 9 dan telah menjadi Lord of the Abyss, kata Han Che serius. Peringkat 9 garis keturunan, Lord of the Abyss, An Hao terkejut. Dia bisa mengasimilasi garis keturunan Abyss Devil Rache. Mungkin saja dia memiliki kehadiran Abyss Devil ketika garis keturunannya mencapai peringkat 9. Anda tidak mengerti. Han Che menggelengkan kepalanya dan berkata, menekankan setiap kata, aku mengatakan dia adalah Lord of the Abyss sejati. Seperti, tubuhnya juga dia tidak seperti iblis Abyss peringkat tinggi, An Hao terkejut. Han Che mengangguk sambil meringis. Lebih dari 1000 meter, sayap tulang besar, tertutup paku, bentuk Lord of the Abyss yang lengkap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? An Hao terkejut. Darah sempurnanya mungkin tidak seperti yang kita pahami. Dia belum mengumpulkan garis keturunan dari kelima keluarga dalam satu, tapi, garis keturunan dari semua ras. Kata Han Che. Pada awalnya, proyek Perfect Blood adalah untuk menggabungkan 5 garis keturunan dari keluarga Haus Darah, Terang, Kegelapan, Es Mendalam, dan Api. Di mata Heaven Fighting Rache yang bangga, garis keturunan yang menggabungkan garis keturunan dari 5 keluarga mereka adalah darah sempurna. Patriark terakhir keluarga Blaze, Lian Yuan, menginginkan klan ras dewa seperti ini ketika dia berbicara tentang darah sempurna. Namun ketika Han Che melihat Qin Lai berubah menjadi Lord of the Abyss saat garis keturunannya mencapai peringkat 9, dia tahu bahwa Perfect Blood tidak sesederhana itu. Garis keturunan yang bisa menggabungkan garis keturunan semua ras, aku tidak pernah memimpikannya, kata An Hao tanpa jiwa. Sulit untuk mengatakan apakah pria itu adalah harapan masa depan atau iblis bagi kita semua. Han Che menghela nafas dalam-dalam. Saat dia melihat Qin Lai berubah sepenuhnya menjadi Lord of the Abyss, dia terkejut, dan juga merasakan semacam teror. Adapun sumber teror ini, itu adalah garis keturunan Qin Lai. Di samping sungai Nether di Yellow Springs Purgatory. Qin Lai, yang telah sepenuhnya berubah menjadi Lord of the Abyss, berdiri tegak seperti gunung coklat. Sungai Nether yang tenang tiba-tiba mengamuk karena kedatangannya. Wow wow wow, miliaran hantu dan hantu berteriak seolah-olah mereka sedang bersorak. Suara yang menusuk telinga bisa masuk ke jiwa manapun, dan menghilangkannya dari kehidupan, menyebabkannya menjadi salah satu dari banyak jiwa yang mati di Sungai Nether. Itu adalah kekuatan unik mereka. Seperti gunung, mata ungu tua Qin Lai bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Pada saat ini, pengaruh dari batu nisan pengisian daging ras dewa telah melemah, menyebabkan tubuhnya tidak lagi memancarkan kehadiran ras dewa yang samar. Wos, air Sungai Nether naik dalam gelombang yang semakin luas. Uff, mata Qin Lai cerah saat dia jatuh ke Sungai Nether. Sesaat kemudian, setengah dari tubuhnya yang besar berada di Sungai Nether. Hanya kepalanya yang tidak terendam. Cahaya buas di matanya semakin terang. Zzzz, petir ungu terbang keluar dari matanya seperti rantai kristal garis keturunan yang muncul dalam darahnya. Petir ungu seperti rantai jatuh ke Sungai Nether seperti tentakel kristal. Kekuatan hisap aneh menarik Sungai Nether melalui kilat kristal. Miliaran hantu dan hantu di Sungai Nether hitam bersorak dalam kebahagiaan. Titik-titik cahaya ungu yang sangat kecil melintas dari tempat-tempat tersembunyi jauh di dalam Nether River. Namun ketika kilat ungu yang keluar dari matanya menunjukkan kekuatannya yang menarik, bintik-bintik cahaya yang sangat kecil itu tertarik. Bintik-bintik itu berkelebat seperti gerombolan ikan kecil yang berkumpul dari seluruh Nether River. Setiap cahaya ungu dicetak dengan fragmen seni yang mampu menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang mati, dan menyebarkan warisan rahasia dari berbagai Lord of the Abyss. Lampu ungu tersedot di mata Qin Lai setelah tertarik oleh petir dan bergabung ke dalam kristal ungu di dalam altar jiwa Qin Lai. Kristal ungu berasal dari silin dan merupakan inti dari rahasia jiwa-jiwa mati yang tersembunyi di Laut Nether Yin yang mendalam di alam Nether. Sungai Nether yang awalnya tenang mulai bergolak saat dia menyerap rahasia yang terfragmentasi. Dia menggunakan garis keturunannya untuk mengaduk air Sungai Nether. Tampaknya mengumpulkan kekuatan jiwa-jiwa mati yang terfragmentasi di Sungai Nether benar-benar membebani dirinya.
Ketika garis keturunannya berada di peringkat 8, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga dia tidak bisa mendapatkan apapun dari sungai Nether ini. Ketika dia mencapai peringkat 9 garis keturunan, dia benar-benar berubah menjadi Lord of the Abyss, dan membunuh beberapa Lord of the Abyss lainnya, dia sepertinya mengumpulkan kekuatan yang cukup. Wos! Banyak lampu ungu tertarik pada kilat ungu di matanya. Cahaya menghujani kristal ungu soul altar miliknya. Kristal seukuran jari itu tampak tumbuh lebih besar setelah lampu-lampu itu bergabung. Pada saat ini, Qin Lai seperti sepotong batu membatu, tatapannya tanpa emosi. Dia tampak pasif menerima semua ini. Kristal ungu yang bergabung ke dalam soul altarnya sepertinya mendesaknya untuk mengumpulkan semua rahasia yang tersebar. Di seberang sungai Nether, Lawton, Daley, dan Afra bersinar dengan cahaya saat mereka mengumpulkan energi iblis abis yang padat. Mereka mencerna hati para Lord of the Abyss. Belum lama ini, mereka memenjarakan 5 Lord of the Abyss dengan 9 api penyucian, dan melewati sungai Nether. Mereka berhasil merebut hati Lord of the Abyss yang telah sepenuhnya dikonsumsi oleh jiwa-jiwa mati dan iblis dari 9 api penyucian. Dengan ini, mereka sibuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berusaha menerobos ke peringkat 10 sesegera mungkin, karena hanya sebagai tuan besar abis mereka dapat melawan nasib mereka. Mereka tahu mereka hanya bisa memiliki terobosan ke peringkat 10 garis keturunan ketika ras dewa menyerang dan Raja Mata Air Kuning tidak memiliki perhatian untuk mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, iblis abis peringkat tinggi seperti mereka tidak memiliki cara mudah untuk mencapai peringkat 10 bahkan dengan energi yang cukup di 5 hati. Selain kekuatan garis keturunan yang cukup, mereka harus memahami kekuatan inti dari garis keturunan mereka ketika mencapai peringkat 10. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang rahasia jiwa-jiwa yang mati agar dapat menggunakan energinya untuk berhasil menjadi tuan besar abis. Jelas bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang jiwa-jiwa yang mati dalam jangka waktu yang begitu singkat. Jadi saat mereka mencerna hati, mereka menjadi gelisah, takut ayah mereka akan menemukan waktu untuk menemukan dan membunuh mereka. Ada yang aneh dengan sungai Nether. Afra tiba-tiba berdiri dan menatap sungai Nether yang bergolak dengan terkejut. Daley membuka matanya dan merasakan. Dia berkata, aku bisa mendengar hantu di sungai Nether bersorak. Selain kita bertiga, aku hanya takut ayah dan orang itu tidak terpengaruh oleh kekuatan sungai Nether di api penyucian mata air kuning dan mampu mengendalikan jiwa-jiwa sungai Nether. Lawton melihat ke langit dan berkata dengan ekspresi gelap, jika ayah punya waktu luang, dia akan segera bertindak melawan kita, dan mengabaikan perubahan di Nether River. Maka kelainan ini pasti disebabkan oleh orang itu. Coba saya lihat, kata Afra. Jari-jarinya mengetuk Nether River dengan ringan. Aliran air hitam mengalir keluar dari sungai Nether dan mengalir di sekitar jari-jarinya seperti ular. Afra menggunakan kemampuan laten garis keturunannya. Cahaya melintas di matanya seolah-olah banyak jiwa yang mati sedang menjalani reinkarnasi. Sedetik kemudian, tubuh Afra bergetar. Dia berteriak, dia mengumpulkan rahasia jiwa-jiwa yang telah mati yang telah disembunyikan di sungai Nether. Lawton dan Daley terkejut. Bagaimana mungkin bahkan ayah tidak bisa mengumpulkan rahasia yang terfragmentasi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Daley tidak percaya. Itu mungkin, kata Lawton. Daley dan Afra tiba-tiba melihat ke arahnya. Saya pergi ke api penyucian lain, dan mendengar bahwa seseorang membutuhkan barang khusus untuk mengumpulkan rahasia yang terfragmentasi di sungai Nether. Lawton menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu apa barang spesial itu. Saya hanya tahu ketika Abyss Master meninggal, barang itu hilang secara misterius di luar dunia. Ayah kadang-kadang bepergian untuk menemukan barang itu tetapi dia tidak pernah menemukannya, petunjuk apapun. Karena dia tidak memiliki item itu, dia tidak dapat mengumpulkan rahasia yang tersebar di sungai Nether. Kamu mengatakan bahwa orang itu memiliki sesuatu yang selalu diinginkan ayah, kata Afra terkejut. Mata Daley tiba-tiba bersinar dengan keserakahan. Itu mungkin, kata Lawton. Jika kita mencuri item itu, mungkin kita mencapai garis keturunan peringkat 10. Daley terbang menuju sungai Nether. Afra juga menyadari dan berkata, kita bisa memperjuangkannya. Dia juga menyerbu ke Nether River seolah-olah dia benar-benar lupa betapa kuatnya Qin Lai dan bahwa dia telah membunuh Dabinet. Jangan, melihat Daley dan Afra dikuasai oleh keserakahan, Lawton bergegas menghentikan mereka. Saudara-saudaranya mengabaikannya dan mengudara di atas sungai Nether. Batas khusus di atas sungai Nether tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka mencari sebentar dan dengan cepat menemukan Qin Lai. Di sana, Daley melihat kepala Qin Lai melayang di atas permukaan sungai Nether. Matanya sangat membunuh. Di dalam Nether River,
Qinlai sepertinya mendeteksi datangnya bahaya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Dalei. Sinar petir ungu di mata ungu tua Qinlai mundur kembali. Kristal ungu yang bergabung ke dalam altar jiwanya menjadi sangat terang. Wajah tanpa ekspresi Qinlai tiba-tiba menunjukkan kekejaman. Tubuhnya yang besar, terbenam di sungai Nether, tiba-tiba melompat keluar. Kehadiran garis keturunan liar berubah menjadi naga hitam ungu yang menyerbu ke arah Dalei. Pada saat yang sama, cakar iblisnya yang besar tampaknya secara tidak sengaja menyerang ruang kosong di belakangnya. Retakan, perisai di atas sungai Nether robek seperti kain. Darah disemprotkan. Bersembunyi di perbatasan, pakaian dan daging Afra terkoyak. Pinggang Afra terlihat tulang. Afra hampir hancur dalam satu serangan. Dia berteriak ketika dia berusaha bersembunyi dengan cepat di perisai. Qinlai bahkan tidak meliriknya. Cakar besarnya dengan santai bergerak beberapa kali. Penghalang yang dia sembunyikan terbelah dan teriakannya tumbuh ke tingkat yang menusuk telinga. Suara mendesing. Dia berubah menjadi cahaya, mencoba melarikan diri ke sisi lain sungai Nether dengan harapan Lauten bisa menyelamatkannya. Aku bilang jangan. Lauten, yang juga terbang di atas sungai Nether, melihatnya datang, dan bergumam. Paku tulang ungu sepanjang 5 meter terbang keluar dari lengan Lauten dan menusuk Afra. Puff! Paku itu membuat lubang besar di tubuh Afra. Lauten. Afra melihat duri di dadanya, wajahnya dipenuhi kebencian dan kemarahan seolah-olah dia tidak percaya Lauten akan mengkhianatinya. Aku hanya mendesakmu untuk tidak pergi. Lauten memiliki ekspresi menyendiri. Lonjakan tulang yang menembus Afra mengeluarkan lolongan yang menakutkan dan bergetar. Pop-pop. Tubuh Afra meledak menjadi potongan daging dan darah. Jika Anda tidak terluka parah, saya tidak akan menyerang Anda, karena membunuh Anda akan membutuhkan harga yang terlalu mahal. Nada bicara Lauten tenang. Tapi karena dia melukaimu dengan serius, aku bisa membunuhmu dengan harga kecil dan mencuri garis keturunan inti yang ditinggalkan ayah di dalam dirimu. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Aku yakin kamu sudah menyadarinya. Jika kita menggabungkan garis keturunan kita, kita bisa menjadi Great Lord of the Abyss. Dengan harapan mencapai peringkat 10 suatu hari nanti, kami telah membunuh banyak saudara tiri kami, dan kami bersedia membunuh ayah kami. Tentu saja, aku tidak terbebani sama sekali dengan membunuhmu, saudara tiriku. Terutama di saat yang mendesak seperti ini. Lauten menjelaskan dengan kejam saat dia berteleportasi di sebelah tubuh Afra. Dia menusuk dada Afra yang terbuka dan mencari jantung Afra. Kekuatan penahan jiwa melilit Afra, mencegah gerakan sekecil apapun. Dia hanya bisa melihat tangan Lauten menekan jantungnya, mencoba mengambil rahasia garis keturunan di dalamnya. Cahaya di matanya meredup. Ledakan. Pada saat yang sama, Dalei, yang berusaha membunuh Qinlai, dihancurkan ke sungai Nether oleh naga ungu. 1000 meter, Qinlai melayang di atas sungai Nether seperti gunung yang menakutkan. Matanya bersinar dengan cahaya saat dia melihat ke bawah dengan dingin ke arah Dalei di Nether River. Senyum aneh muncul di bibirnya. Lauten, Dalei, yang terbang keluar dari Nether River, mendengar teriakan Afra dan menoleh ke belakang. Dia menemukan Lauten telah membunuh Afra. Dalei tiba-tiba menyadari betapa tidak bijaksananya serangan gegabahnya pada Qinlai. Dia yakin jika Qinlai telah melukainya seperti Afra, Lauten tidak akan ragu untuk membunuhnya. Seperti yang dikatakan Lauten, jika 3 garis keturunan mereka bergabung, satu Great Lord of the Abyss mungkin akan lahir dengan bantuan hati para Lord of the Abyss yang telah mereka bunuh. Alasan Lauten tidak bertindak adalah karena dia tahu ketiganya berimbang. Jika dia menyerang Afra atau Dalei, dia tidak yakin dia bisa menang. Tapi Qinlai telah melukai Afra dengan serius. Lauten bisa mencuri semua yang dimiliki Afra tanpa membayar mahal. Secara alami, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Jika kita bertiga ingin hidup, kita mungkin tidak memiliki peluang untuk sukses. Lauten meraih mayat Afra yang dingin dan menatapnya dengan tenang, berkata, jika itu hanya diriku sendiri, kemungkinannya meningkat. Dalei tiba-tiba berteriak dengan geraman, orang itu mungkin aku. Saat dia berbicara, dia menyerah berkelahi dengan Qinlai dan melompat ke arah Lauten. Namun, naga iblis ungu yang dilepaskan Qinlai bergerak melalui sungai Nether dan menyerbu ke arahnya lagi. Mengambang di atas sungai Nether, Qinlai memandangnya dan Lauten dengan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Qinlai perlahan bangun. Untuk beberapa alasan, ketika dia menggunakan kristal ungu di altar jiwa untuk mengumpulkan rahasia jiwa-jiwa mati dari sungai Nether dan mengeluarkan sejumlah besar kekuatan garis keturunan, dia perlahan-lahan terbangun dari keadaan gilanya. Sepertinya jika dia berhasil mengumpulkan semua pecahan di sungai Nether, kristal ungu itu bisa memperbaiki art yang berserakan. Kemudian,
Keadaan pikirannya tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif. Setelah mendapatkan kejelasan, dia dengan cepat menyadari bahwa Lawton, Afra, dan Daley, 3 keturunan Raja Musim Semi Kuning memulai babak baru pertarungan untuk mencapai peringkat 10 dan menantang ayah mereka. Menarik. Matanya berkedip. Naga ungu yang mengejar Daley tiba-tiba mundur. Ketika naga ungu mendekatinya, itu berubah menjadi sinar petir ungu yang anehnya menyatu dengan tubuhnya. Hanche sepertinya ada di sini. Dia melihat penampilanku. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan ras dewa. Kekejaman di matanya berangsur-angsur menghilang dan pikirannya menjadi lebih jernih. Daley, dia bangun, dia melihat kita, kata Lawton muram. Daley berbalik dan melihat Qinlai menatap mereka dengan dingin. Qinlai memandang mereka dengan geli dan jijik seperti sedang melihat 2 cacing yang ditakdirkan untuk mati. Daley merasa tidak nyaman dengan tatapan ini. Dia menunggu salah satu dari kita mati sebelum dia mengalahkan yang lain dengan mudah. Garis keturunan kita memiliki kekuatan yang dia inginkan, kata Lawton dengan tenang. Daley tiba-tiba ragu-ragu. Slow, tubuh dingin Afra jatuh dari tangan Lawton dan menghantam Nether River dengan cipratan keras. Darah ungu melayang di ujung jari tajam Lawton seperti berlian. Darah Afra perlahan merembes melalui pulpa jarinya dan masuk ke garis keturunannya. Lawton menghela nafas bahagia saat cahaya iblis di matanya semakin terang. Setelah menyerap garis keturunan Afra, pemahaman Lawton tentang kekuatan jiwa yang mati telah berkembang pesat. Dia semakin yakin bahwa dia akan naik ke peringkat 10 setelah memakan semua hati para Lord of the Abyss itu. Begitu dia naik ke peringkat 10, dia akan sepenuhnya berubah menjadi iblis abis raksasa seperti Qinlai. Ketika itu terjadi, bahkan ayahnya, Raja Mata Air Kuning tidak akan mampu membunuhnya. Pertarungan di antara kita hanya akan menguntungkan yang lain, saran Lawton sambil bergerak perlahan ke ujung lain Sungai Nether. Dia menatap ragu antara Daley dan Qinlai. Daley juga ragu-ragu. Dia tahu bahwa sekarang mungkin bukan waktu terbaik untuk melawan Lawton. Sekarang ini agak membosankan. Qinlai berkata sambil mengambang di atas Sungai Nether dan menatap dingin ke arah Lawton dan Daley. Guyuran. Air Sungai Nether menyembur ke udara dan berubah menjadi dinding hitam pekat tepat di belakang Lawton. Wajah-wajah penuh kebencian dan jeritan yang menusuk bisa dilihat dan didengar dari dinding. Hantu dan hantu ini meminjam kekuatan garis keturunan Qinlai untuk menangis dan melepaskan gelombang serangan jiwa. Kamu bukan satu-satunya yang ahli dalam kekuatan jiwa yang mati. Lawton mengerutkan kening sebelum menembakkan seberkas cahaya dari mulutnya. Sinar itu sepertinya melarutkan hantu dan hantu yang terperangkap di dalam dinding. Daley berbalik untuk menatap Qinlai dengan dingin. Kamu sudah keterlaluan. Qinlai setinggi 1000 meter terkekeh sebelum berbicara dengan suara menggelegar, Lawton benar. Kebenaran Raja Musim Semi Kuning tentang jiwa-jiwa mati di dalam garis keturunanmu adalah kekuatan yang aku cari. Akulah yang membunuh saudara dan saudarimu bahkan sebelum Raja Mata Air Kuning menodongkan pisau ke lehermu, dan alasan kita bertemu sebelumnya adalah karena aku merasakan aura garis keturunanmu dan berencana untuk membunuhmu. Sambil mengatakan itu, dia membuat gerakan mengayun ke arah Daley dengan cakar raksasanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan praktis tidak terbatas sekarang karena pikirannya jernih. Zzz! Energi tajam meledak dari ujung jarinya saat dia mengayunkan tangannya. Mereka tampak seperti bisa merobek bahkan udara di sekitar Daley. Mengaum. Daley meraung dan memanggil raksasa jiwanya yang mati setinggi 100 meter lagi, mencoba menggabungkan kekuatan garis keturunannya dengan jiwa-jiwa yang mati. Kekuatan dangkal ini mungkin efektif melawan Lord of the Abyss lainnya, tapi, bukan aku. Riak jiwa tiba-tiba muncul dari telapak tangan Qinlai sebelum kekuatan isap dihasilkan. Jiwa-jiwa mati Daley tersedot ke dalam pusaran air bahkan sebelum mereka berhasil menunjukkan keganasan mereka. Sesaat kemudian, semua jiwa mati yang dipanggil Daley ke sisinya telah menghilang sepenuhnya. Sobekan. Daley berputar seperti gasing saat Qinlai mengirim seluruh tubuhnya terbang dengan tamparan. Darah menyembur keluar dari tubuh Daley. Jelas bahwa serangan Qinlai telah menghancurkan tulang-tulangnya. Anehnya, Daley yang terluka parah jatuh langsung ke arah Lawton. Terkejut, Lawton segera memanggil duri tulang ungu dan menusuk jantung Daley tanpa berpikir. Daley tidak bisa mengumpulkan perlawanan sama sekali. Duri tulang Lawton dengan mudah menembus tubuhnya. Tidak mempedulikan tatapan dingin Qinlai sama sekali, Lawton telah terbang ke arah Daley, membunuhnya menggunakan metode yang sama seperti dia membunuh Afra, dan menancapkan kedua tangannya ke jantung Daley. Dia mulai menyerap garis keturunan jiwa mati Daley dengan rakus. Mengambang tinggi di atas udara, Qinlai menyaksikan pemandangan itu dengan dingin dan acuh tak acuh.
Dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan tindakan Lauten. Beberapa saat kemudian, Lauten telah menyerap semua kekuatan jiwa mati Dalei dan melemparkan tubuhnya sembarangan ke sungai Nether. Dia menjilat sudut bibirnya seperti orang gila yang kejam dan haus darah dan berkata, aku pasti akan bisa naik ke peringkat 10 dengan garis keturunan Afra dan Dalei dan hati para Lord of the Abyss. Zzz. Petir ungu tiba-tiba menutupi tubuh raksasa Qinlai sebelum dia mulai menyusut. Selusin detik kemudian, Qinlai telah berubah dari Lord of the Abyss raksasa kembali ke Abyss Devil peringkat tinggi yang normal, mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Namun, ada perbedaan. Dia tidak lagi dalam bentuk iblis, dan rambut serta pupilnya berwarna ungu. Kemudian, dia mulai terbang menuju Lauten. Lauten menatap Qinlai dengan hati-hati dan mundur sedikit. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas dirinya dan bertanya dengan nada tenang, kamu membunuh Afra dan Dalei untuk membantuku menyerap garis keturunan mereka. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Lauten tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa Qinlai telah melemparkan Afra dan Dalei yang terluka parah ke arahnya. Dia menduga bahwa Qinlai telah melakukan ini dengan sengaja. Alasan dia menghentikan Dalei dan Afra dari menyerang Qinlai sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa mereka bukan tandingan Qinlai. Meskipun mereka bertiga telah menyeberangi sungai Nether untuk mencerna 5 hati yang mereka peroleh, Lauten tidak lupa untuk memperhatikan gerakan Qinlai. Itulah sebabnya dia tahu bahwa Qinlai telah membunuh setidaknya selusin Lord of the Abyss saat mereka sibuk, dan bahwa dia sekarang jauh lebih kuat daripada Dabinet yang sudah mati. Dabinet dikenal sebagai Lord of the Abyss terkuat sebelum Qinlai membunuhnya. Itulah sebabnya dia mencoba menghentikan Afra dan Lauten agar tidak serakah. Itu karena Qinlai telah menjadi jauh di luar jangkauan mereka. Mengetahui kekuatannya, Lauten tahu bahwa Qinlai dapat membunuh Dalei dan Afra jika dia benar-benar menginginkannya. Fakta bahwa mereka hanya terluka parah dan mereka terlempar ke arahnya adalah bukti bahwa Qinlai sengaja melakukannya. Kamu lebih pintar, lebih kejam dan kurang berbelas kasih daripada mereka. Itu sebabnya saya membiarkan Anda hidup. Setelah Qinlai kembali ke dirinya sendiri, dia berhenti sekitar 5 meter dari Lauten. Menatap Lauten dengan tatapan kagum, dia berkata, Afra dan Dalei adalah hadiahku untukmu. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk naik ke peringkat 10 saat ras dewa masih menyerang. Setelah Anda berhasil, Anda akan menjadi duri di pihak Raja Mata Air Kuning, dan dia akan melakukan segala dayanya untuk membunuh Anda. Ketika itu terjadi, dia akan terlalu sibuk untuk berurusan denganmu, kan Lauten bertanya dengan nada berat. Kamu, aku, Afra dan Dalei yang mati adalah semua targetnya, kata Qinlai sambil tersenyum. Setiap makhluk yang memiliki rahasia jiwa yang mati akan menjadi sasaran Raja Mata Air Kuning. Dia tahu sebanyak ini. Karena ras dewa telah meluncurkan invasi besar-besaran terhadap api penyucian Mata Air Kuning, Raja Mata Air Kuning pasti sangat sibuk sehingga dia tidak mampu berurusan dengan mereka sekarang. Begitu Raja Mata Air Kuning berhasil mengulur waktu untuk dirinya sendiri, dia akan membunuh Lauten, Afra, Dalei, dan dia satu persatu. Jika Lauten, Afra, atau Dalei masih berada di peringkat 9, jika mereka tidak dapat segera naik ke peringkat 10, mereka tidak akan menjadi prioritas pertama Raja Mata Air Kuning. Ini berarti Raja Mata Air Kuning akan mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Yellow Springs Monarch hanya akan panik ketika Lauten, Afra, atau Dalei telah naik ke peringkat 10 dan menjadi Great Lord of the Abyss. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah keturunan langsungnya. Mereka memiliki kekuatan untuk mengancam statusnya dan menjadi Raja Api Penyucian ini. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Betul sekali. Kami semua adalah targetnya, tetapi Anda hanya orang luar. Tidak mungkin kamu akan berlama-lama di api penyucian ini. Lauten menangkap maksud Qinlai. Jika salah satu dari kita naik ke peringkat 10 dan menjadi Great Lord of the Abyss, kita akan memiliki kemampuan untuk menggulingkannya. Selain itu, garis keturunan kita adalah yang paling murni dari semuanya karena garis keturunan kita adalah keturunan langsung darinya. Jika dia terluka parah oleh ras dewa dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat, para penguasa agung api penyucian Mata Air Kuning mungkin akan mendorong salah satu dari kita untuk menjadi raja baru demi stabilitas level ini. Mereka akan membutuhkan seorang pemimpin untuk menggalang mereka melawan ras dewa. Qinlai terkekeh dan berkata, aku dengar dia sudah terluka. Itu dia, kata Lauten dengan mata cerah. Aku harap kamu akan hidup. Qinlai menatapnya dalam-dalam sebelum menambahkan, saya harap Anda akan berhasil menggantikannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, kata Lauten dengan sungguh-sungguh. Kamu harus tahu bahwa akulah yang memberimu semua ini. Hanya saja, aku bisa membunuhmu sekarang jika aku benar-benar menginginkannya.
Qinlai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apa yang kamu inginkan? Lauten mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Saya ingin Anda memberi saya salah satu mata Anda, kata Qinlai serius. Mataku, permintaan Qinlai membuat Lauten lengah. Qinlai mengangguk dan berkata, dalam waktu kurang dari setahun, lorong jurang 8 api penyucian akan dibuka kembali, dan aku akan meninggalkan tempat ini pada pemberitahuan pertama. Apa hubungannya dengan mataku? Wajah Lauten segera menjadi gelap. Kamu mungkin sudah menjadi raja api penyucian ini saat itu. Qinlai menyeringai pada Lauten sebelum melanjutkan, kamu bahkan mungkin berpikir bahwa menjagaku bersamamu adalah ide yang bagus. Tetapi jika saya memiliki mata Anda, maka saya dapat menawar dengan Anda dan keluar dari api penyucian mata air kuning tanpa khawatir. Iblis abis peringkat tinggi seperti Lauten akan mengalami atavisme saat naik ke peringkat 10. Dia akan berubah menjadi iblis abis raksasa yang sempurna, dan daging, darah, andalam, dan tulangnya akan terlahir kembali sepenuhnya. Bahkan jika Qinlai memotong lengannya atau mengambil telinga darinya sekarang, Lauten dapat dengan mudah menumbuhkannya kembali setelah mencapai peringkat 10. Sepengetahuannya, mata adalah satu-satunya an yang tidak akan berubah terlalu banyak setelah iblis neraka naik ke peringkat 10. Selain itu, mereka tidak bisa menumbuhkan kembali mata mereka saat itu. Kamu ingin menggunakan mataku sebagai ganti kebebasanmu, kan? Teriak Lauten. Qinlai menjawab dengan tenang, itu adalah salah satu kemungkinan. Tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah kamu dibunuh oleh ayahmu sebelum kamu mencapai peringkat 10. Kamu harus tetap hidup, mencapai peringkat 10, dan berharap ayahmu yang terluka parah memiliki peluang kecil untuk menjadi raja baru. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, hanya matamu yang akan berguna bagiku. Lauten terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bagaimana jika saya menolak? Qinlai menyipitkan matanya saat ekspresinya berubah dingin. Aku bisa membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku sebelum kamu mencapai peringkat 10. Lauten menatapnya lama. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menggali mata kirinya dengan tangan kirinya yang tajam. Ambil. Dia melakukannya tanpa ragu-ragu, dan melemparkannya ke Qinlai. Sangat bagus. Kamu sama kejamnya dengan orang yang bisa membunuh saudara mereka sendiri tanpa ampun, puji Qinlai sebelum memasukkan bola mata kebencian Lauten ke dalam cincin spasialnya. Rongga mata kiri Lauten yang sekarang kosong berdarah deras, melukis wajahnya yang biasanya tampan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Jaga mataku baik-baik, geram Lauten. Qinlai melambaikan tangan untuk mengirim Lauten pergi. Saya harap Anda dapat meningkatkan garis keturunan Anda ke peringkat 10 sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kamu akan dapat menarik perhatian ayahmu dan membeli lebih banyak waktu untukku. Kamu siapa? Aku ingin tahu namamu. Lauten berkata dengan marah. Namaku Qinlai. Qinlai. Aku ingat kamu sekarang. Aku tidak akan pernah melupakan namamu. Lauten menggeram dengan gigi terkatup sebelum tubuhnya yang kurus berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan terbang menuju sisi lain Sungai Nether. Beberapa saat kemudian, sosoknya telah menghilang sepenuhnya. Saya harap Anda akan hidup juga, gumam Qinlai pada dirinya sendiri dengan mata acuh tak acuh. Dia perlahan turun dari udara dan tenggelam ke Sungai Nether. Kemudian, dia menyingkirkan semua pikiran campur aduk dan gangguan dari pikirannya. Pikiran dan fokusnya sepenuhnya terkonsentrasi, Lauten tidak bisa lagi mengalihkan perhatiannya. Peringkat 9 garis keturunan adalah ketika cacat darah sempurna akan muncul dengan sendirinya. Itu bisa membuatku meledak dan mati. Dia berpikir ketika matanya satu-satunya yang tersisa di atas Sungai Nether berkilat khawatir. Setelah mengumpulkan fragmen kebenaran di dalam Nether River dan menyatukannya, dia secara bertahap dapat terbangun dari keadaan gilanya. Dia meluangkan waktu untuk mengingat semua yang telah terjadi sejauh ini. Wah, altar jiwa satu tingkatnya terbang keluar dari kepalanya dan melayang di depannya. Dia menatap kristal ungu yang tertanam di dalam altar jiwanya, kristal yang direkam dengan warisan jiwa-jiwa yang mati. Itu telah tumbuh jauh lebih besar sejak dia menyerap fragmen kebenaran di Sungai Nether. Kristal ungu itu berasal dari kekuatan jiwa-jiwa mati yang dikumpulkan Silin di Laut Yin Nether yang mendalam. Jiwa-jiwa mati yang kuat berasal dari iblis abis yang sangat kuat. Soul altarnya ditempa dari Origin Crystal, dan Origin Crystal adalah inti dari level abis primitif. Mungkin itu sebabnya kristal ungu bisa bergabung dengan altar jiwanya. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia benar-benar memperhatikan bahwa kristal garis keturunan abis Devil Rache di dalam jantung keduanya sangat aktif. Itu memiliki garis keturunan ras dewa, garis keturunan roh iblis ruang dan waktu, dan garis keturunan roh kekosongan dan kekacauan sepenuhnya ditekan. Faktanya,
Dia memiliki perasaan yang samar bahwa garis keturunan Abyss Devil Rache-nya berencana untuk mengasimilasi ketiga sistem garis keturunan ke dalam dirinya sendiri. Ini berarti bahwa garis keturunan Abyss Devil Rache akan menjadi satu-satunya garis keturunan yang tersisa di tubuhnya, dan bahwa dia akan benar-benar berubah menjadi Lord of the Abyss yang berdarah murni. Tunggu, itu tidak benar. Dia merasakan garis keturunannya dengan tenang untuk sedikit lebih lama dan menyadari bahwa tiga garis keturunan yang tampaknya lebih rendah sebenarnya tidak selemah yang terlihat. Aktivitas garis keturunan keluarga Blaze sangat jelas. Api kehancurannya membakar dengan tenang di dalam hati pertamanya seolah-olah mengumpulkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Ketika dia memperhatikannya lebih dekat, dia menemukan bahwa itu diam-diam menarik energi daging dan darah yang disempurnakan dari batu nisan pengisian dagingnya. Seolah-olah garis keturunannya sedang menunggu dirinya sendiri untuk mencapai titik kritis sebelum menyalakan api mematikannya dan menyerang garis keturunan Abyss Devil Rache dengan kekuatan penuh. Bahkan garis keturunan roh iblis ruang dan waktu dan garis keturunan roh kekosongan dan kekacauan tampaknya menunggu saat kritis itu. Astaga! Qin Lai bersumpah dengan keras dengan ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat aktivitas yang tidak biasa. Dia memiliki perasaan bahwa keempat garis keturunannya akan meletus menjadi perang besar melawan satu sama lain ketika garis keturunan ras dewa telah mengumpulkan kekuatan yang cukup dari Flash Filling Tombstone. Ketika itu terjadi, kemungkinan besar dia akan benar-benar meledak dan mati. Apakah ini cacat darah sempurna yang mereka katakan keempat garis keturunan yang berbeda ini semuanya ada di dalam tubuhku pada saat yang sama? Tetapi tidak hanya mereka tidak cocok satu sama lain, mereka akan berbenturan dari waktu ke waktu atau bahkan pecah dalam perang habis-habisan pada waktu tertentu. Dia secara bertahap menyadari bahwa baik makhluk Fudo pertama maupun Li Xin tidak berbohong padanya. Tampaknya semakin besar kemungkinan dia akan menghadapi kesengsaraan di garis keturunan peringkat 9. Satu kesalahan langkah bisa berarti kematiannya. Pohon kehidupan kuno, saya membutuhkan pohon kehidupan kuno itu. Baru sekarang dia mengingat pohon kehidupan kuno yang dia tinggalkan di Frost Desolation Abyss, tetapi tidak ada cara untuk segera kembali bahkan jika dia mau. Terlebih lagi, karena hubungannya dengan bawahannya telah terputus, dia tidak tahu bahwa pohon kehidupan kuno telah dipindahkan dari jurang kehancuran beku. Dia juga tidak tahu tentang gerakan avatar Dark Soul Beast. Sepertinya aku harus mencari ras dewa setelah aku selesai mengumpulkan semua pecahan di dalam Nether River. Kalau tidak, cacat dalam garis keturunan saya ini berpotensi membunuh saya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menarik altar jiwanya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan rahasia yang tersebar di dalam Nether River menggunakan kristal ungu sekali lagi. Di dalam sungai Nether, Qin Lai sedang menyerap fragmen kekuatan dari jiwa-jiwa yang mati menggunakan kristal ungu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua rahasia yang terfragmentasi di dalam sungai dengan cepat dan memberdayakan kristal ungunya. Lebih dari setengah tubuhnya tenggelam di dalam sungai Nether. Kepalanya adalah satu-satunya yang ada di atas permukaan. Ledakan. Bum bum bum. Gelombang kekuatan yang mengerikan datang dari sangat jauh darinya. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa merasakannya dengan jelas. Dia tahu bahwa di suatu tempat di api penyucian mata air kuning, para pejuang garis keturunan dari ras dewa bertarung melawan iblis neraka dari api penyucian. Dilihat dari intensitas gelombang kejutnya, pihak yang bertikai mungkin sama-sama berada di peringkat 10 garis keturunan. Ketika peringkat 10 prajurit Gatrache dan peringkat 10 Great Lord of the Abyss bentrok satu sama lain, pertempuran mereka terlihat oleh semua makhluk hidup yang kuat di level Abyss, dimanapun mereka berada. Dia juga memperhatikan bahwa konflik antara ras dewa dan iblis Abyss sebenarnya semakin sengit. Tiba-tiba, Qin Lai dikejutkan oleh rasa bahaya yang besar. Bahkan tubuhnya yang terendam sedikit menggigil karena kecemasan. Dia langsung menghentikan apapun yang dia lakukan dan berkonsentrasi pada sekelilingnya. Segera, dia telah menemukan targetnya. Guyuran. Dia terbang keluar dari sungai Nether dan melayang perlahan menuju tepi sungai. Sesosok berdiri di atas kastil Lauten di tepi sungai. Dia tahu bahwa Lauten telah pergi ke seberang sungai Nether, dan dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Masih mengambang di atas sungai Nether, dia menatap sosok yang tidak dikenalnya dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Itu tidak mungkin Raja Mata Air Kuning, kan pikirnya pada dirinya sendiri. Aku bukan dia, kata sosok di kastil dengan suara lembut dan merdu. Sosok buram wanita itu perlahan menjadi jelas. Seolah-olah dia telah berjalan keluar dari ruang yang tidak diketahui saat dia mulai berbicara. Dia adalah wanita yang anggun dan cantik. Dia tampak seperti berusia 20-an ketika Qin Lai pertama kali melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya lagi, dia tampak berusia 30-an dalam sekejap. Faktanya,
Semakin lama dia menatap matanya, semakin dia tampak menua tepat di depannya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh dan mendalam. Seolah-olah dia akan terus menua jika Qinlai terus menatapnya. Ho, Qinlai menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya darinya. Pada saat itu, wajahnya benar-benar menjadi pucat dalam sekejap. Qinlai tiba-tiba menyadari bahwa dia kehilangan kekuatan hidup dengan cepat. Setiap kali dia menatap wanita itu, seolah-olah esensi dan umur hidupnya tersedot keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam dirinya. Sungguh kemampuan garis keturunan yang menakutkan. Serunya kaget. Baru sekarang dia menyadari bahwa wanita cantik itu memiliki rambut ungu dan mata ungu. Dia adalah iblis abis peringkat tinggi. Dia menutup matanya dan mencoba untuk memeriksa peringkat garis keturunan wanita itu dengan persepsi jiwanya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendeteksi wanita cantik dengan indera jiwanya sama sekali. Dia tidak membocorkan sedikit pun energi garis keturunan. Tidak ada gunanya, kata wanita cantik itu sebelum tertawa. Raja mata air kuning adalah orang yang memintaku untuk membunuhmu. Qinlai tiba-tiba tenggelam kembali ke sungai Nether sampai segala sesuatu di bawah lehernya berada di bawah air. Dia bertanya dengan nada waspada, siapa kamu? Nama saya Metkina. Saya peringkat ke-6 di Yellow Springs Purgatory, kata wanita cantik itu dengan lembut. Peringkat ke-6, kamu adalah tuan besar nomor 6 dari api penyucian ini. Seru Qinlai. Wanita yang menyebut dirinya Metkina mengangguk ringan sebelum berkata, orang itu menderita sedikit cedera saat bertarung melawan Kuang Jue, patriark keluarga Haus Darah. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa yang mati untuk menghadapi invasi ras dewa, dan kamu memiliki apa yang dia butuhkan. Dia membuat gerakan meraihnya dari kejauhan, dan pada saat itu Qinlai bergidik karena gelombang energi garis keturunan yang mengalir keluar darinya. Metkina belum berubah menjadi iblis abis raksasa, tapi auranya tidak diragukan lagi adalah aura dari Great Lord of the Abyss. Bum bum bum. Gelombang pasang besar dan pilar air raksasa langsung muncul di mana tubuh Qinlai terendam. Pilar air raksasa yang tampak seperti menopang langit itu sendiri tiba-tiba menekan ke arah Qinlai setelah mereka diciptakan. Kekuatan pembatasan yang mengerikan mengelilingi Qinlai dan membuatnya terpaku di tempatnya tidak peduli bagaimana dia berjuang. Retakan, retakan. Meskipun pilar air masih belasan meter darinya, tulang rapuhnya sudah patah di bawah tekanan. Tekanan tak kasat mata yang diterapkan Metkina padanya saja hampir cukup untuk menghancurkan tulangnya dan meledakkan jeroannya. Qinlai mendesak kekuatan garis keturunannya dengan gila. Suses. Petir ungu melompati sekujur tubuhnya, dan dia menggeram dalam upaya untuk menjalani defilisasi. Pada saat yang sama, garis keturunan Gatrace-nya juga telah hidup. Suara mendesing. Batu nisan pengisi daging keluarga Blaze tiba-tiba terbang keluar dan bergabung dengan daging dan darahnya. Kekuatan garis keturunannya yang ditekan akhirnya bisa melepaskan kekuatan mereka. Meskipun tulangnya patah di semua tempat, dia juga tumbuh lebih besar dengan cepat. Dia mencoba untuk mengambil bentuk penuh dari Lord of the Abyss. Aneh sekali. Memikirkan bahwa garis keturunan ras iblis neraka dan garis keturunan ras dewa akan ada dalam satu orang. Metkina sedikit heran dan sangat ingin tahu tentang keanehan garis keturunan Qinlai, tapi dia tidak menghentikan serangannya bahkan sedetik pun. Darah berwarna ungu tua terbang keluar dari telapak tangan Metkina dan berputar di udara seperti permata ungu. Ketika tetesan darah mulai terbang menuju Qinlai, mereka bersinar terang dan melepaskan jejak kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya dari Abyss Devil Rache. Jejak Abyss Devil ini terus terbang di sekitar tubuh Qinlai yang berkembang seperti meteor yang brilian. Ketika kekuatan garis keturunan misterius telah terbentuk, itu segera menutupi medan perang dan menyebar lebih jauh ke sekeliling. Hantu dan hantu sungai Nether yang terperangkap di dalam kekuatan garis keturunan itu langsung larut menjadi ketiadaan. Bahkan sungai Nether yang terperangkap di dalam kekuatan garis keturunan itu tampaknya menguap dan mengering dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, tubuh Qinlai benar-benar terlihat. Pada saat yang sama, pilar air hitam pekat bergegas menuju Qinlai dari segala arah dan mengancam akan menghancurkannya dengan kekuatan belaka. Bang! Tubuh Qinlai yang tumbuh terus meledak saat daging dan darah beterbangan kemana-mana. Sepertinya dia tidak mampu melawan kekuatan garis keturunan Metkina sama sekali meskipun mencapai peringkat 9 belum lama ini. Tuan muda, pada saat inilah sinar cahaya berdarah turun tepat di antara Qinlai dan Metkina sebelum berubah menjadi kaisar darah Lee Sin. Altar jiwa peringkat 8 yang terbuat dari batu giok darah tiba-tiba terbang keluar dari gelabela Lee Sin. Altar jiwa 8 tingkatnya langsung menembakkan miliaran sinar berdarah ke Metkina. Ledakan. Kastil tempat Raja Api Penyucian Mata Air Kuning berdiri hancur berkeping-keping hanya dalam sedetik. Bang bang.
Pilar air raksasa yang menekan Qinlai tiba-tiba meledak dan kembali ke Sungai Nether. Tekanan mengerikan yang dipancarkan Metkina pada Qinlai langsung menghilang saat Kaisar Darah Lee Sin muncul. Mengaum, Qinlai meraung dan melepaskan kekuatan penuh dari garis keturunan Abyss Devil Rache-nya. Dia dengan cepat menjadi besar lagi. Devilisasi. Tubuhnya langsung tumbuh dari 3 meter menjadi 1000 meter dan lebih hanya dalam waktu singkat. Semburan energi daging dan darah yang kaya mengalir keluar dari tubuh Qinlai. Itu menyapu domain yang telah dibuat Metkina dengan kemampuan garis keturunannya secara paksa. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Kaisar Darah yang memproklamirkan diri mendarat di altar jiwa 8 tingkatnya dan menatap dingin ke Rerun Mahadewa tempat Metkina dulu berdiri. Dia sepertinya tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membunuh peringkat 10 Great Lord of the Abyss dalam satu gerakan. Dari mana asalmu, orang luar? Suara lembut dan menawan Metkina datang dari puing-puing. Dia membengkak seperti balon seperti Qinlai. Tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh raksasanya seperti ular berbisa ungu tua saat dia tumbuh lebih besar. Pembuluh darah terlihat keluar dari kepala Metkina dan menggeliat seperti akan meledak setiap saat. Di samping Sungai Nether, tanah yang dingin dan sunyi tiba-tiba menjadi lunak dan longgar. Kemudian, segudang tanaman merambat mulai merangkak keluar meskipun lingkungan yang lebih rendah. Tanaman merambat ini tumbuh dengan kecepatan gila tepat di depan Qinlai dan Lee Sin seolah-olah semacam kekuatan memicu pertumbuhannya. Beberapa saat kemudian, kastil yang hancur itu benar-benar dipenuhi tanaman merambat. Butuh paling banyak puluhan detik bagi tanaman merambat untuk merangkak keluar dari bumi dan berubah menjadi tanaman abyss setinggi 100 meter yang tampak menyeramkan. Sebuah kekuatan hidup yang aneh terbentuk di dalam area anggur. Mereka tampaknya mampu menyerap energi kehidupan apapun dalam jangkauan mereka. Jaring darah tak terelakkan. Kaisar Darah membuat gerakan merobek dengan tangannya dan menganyam jaring berdarah di atas altar jiwa 8 tingkatnya. Saat dia menyulap seni roh dan melepaskan energi roh darahnya, tangannya perlahan layu sampai tampak seperti cakar. Seolah-olah semua daging dan setiap tetes darah telah terkuras dari tangannya, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kulit dan tulang. Bau darah yang memuakkan perlahan menyebar dan berubah menjadi jaring berdarah di langit. Jaring raksasa yang tampaknya terbuat dari darah literal dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan pikiran seseorang. Desir. Tiba-tiba, jaring raksasa jatuh tepat di atas tanaman merambat setinggi 100 meter. Setiap titik kontak antara jaring darah dan tanaman merambat segera berkilau cerah dalam warna merah atau ungu tua. Lee Sin terus menyulap seni roh seperti seni setan darah, seni darah belenggu jiwa, dan seni darah meledak dan melemparkannya ke tanaman merambat dalam bentuk jejak darah. Peringkat 10 Metkina tiba-tiba menghilang menjadi masa tanaman merambat di tengah transformasi. Qinlai sebenarnya gagal mendeteksi keberadaan jiwanya setelah itu. Terlepas dari jaring darah Lee Sin dan seni roh sekte darah Fin yang tak terhitung jumlahnya yang dia lempar ke tanaman merambat, tanaman itu terus tumbuh terus-menerus di bawah rentetan. Beberapa saat kemudian, tanaman merambat tumbuh 50 meter lagi. Meskipun energi tirani seni roh darah telah menghancurkan banyak tanaman merambat, mereka dengan cepat menumbuhkan kembali diri mereka sendiri dan mendapatkan kembali penampilan aslinya dalam waktu singkat. Qinlai melayang di atas Sungai Nether, memeriksa sekelilingnya menggunakan seni rahasia unik Soul Rache dan segera menjadi pucat karena terkejut. Dia menemukan bahwa kehidupan tanaman dalam jarak 500 km layu dengan cepat. Dia bahkan bisa melihat hutan lebat dan tanaman abisal mati dengan kecepatan yang jelas 400 km jauhnya dari mereka. Dia segera mengetahui bahwa pengaruh Metkina telah menyebar lebih dari 500 km meskipun tubuhnya tersembunyi di balik tanaman merambat. Tujuanmu yang sebenarnya adalah barang yang aku bawa, bukan Qinlai. Apakah saya benar? Kaisar Darah Lee Sin menatap dingin pada gelombang pasang tanaman merambat, ekspresinya berubah serius. Sosok Metkina tidak terlihat dimanapun, tetapi suaranya keluar dari tanaman merambat saat dia berkata, Raja Mata Air Kuning memang memintaku untuk membunuh anak laki-laki yang telah mempelajari kekuatan jiwa yang mati. Namun, saya adalah Tuan Besar Api Penyucian Mata Air Kuning nomor 6. Jika ini adalah waktu lain, maka saya akan mematuhi perintah raja saya. Tetapi ras dewa menyerang, dan kekuatannya sangat berkurang setelah dia terluka dalam pertempuran. Aku tidak lagi takut padanya. Tapi kamu, aku melihatmu segera setelah kamu muncul di api penyucian ini. Kamu membawa harta karun bersamamu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya sangat tertarik pada hal itu. Saya berjanji akan segera pergi jika Anda memberikannya kepada saya, tawar Metkina. Dia berbicara, tetapi pertempurannya dengan Lee Sin tidak berhenti sedetik pun. Tanaman merambat Abyss Devil masih dibombardir oleh kekuatan Lee Sin.
Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh serangannya. Tapi secara keseluruhan, bahkan lebih banyak tanaman merambat iblis yang tumbuh hingga mencapai ketinggian lebih dari 200 meter. Kemampuan garis keturunan yang aneh tampaknya tumbuh dari dalam tanaman merambat. Tampaknya mampu melahap kekuatan hidup apapun. Kamu mau ini? Kaisar Darah menatap tanaman merambat dengan mata merah saat sepetak kecil rumput muncul di telapak tangannya. Di tengah petak rumput ada pohon hijau cerah. Bau rerumputan dan kayu segera menjadi beberapa kali lebih tebal dengan munculnya pohon itu. Pohon kehidupan kuno. Qinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia melihat pohon kecil itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Darah tidak kebetulan melewati daerah itu. Dia sengaja datang untuk mengantarkannya pohon kehidupan kuno. Dia sangat ingin tahu bagaimana tepatnya Kaisar Darah membawa pohon kehidupan kuno dari jurang kehancuran beku ke api penyucian mata air kuning. Itu dia. Metcina tiba-tiba menjadi bersemangat. Tanaman merambat yang dia sembunyikan tiba-tiba mulai berayun liar seperti iblis abis yang terbangun di dalamnya. Qinlai, tetap aman bersamamu. Li Xin mendengus dan melemparkan sepetak kecil rumput ke arah Qinlai secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, Li Xin dan altar jiwa 8 tingkatnya terjun langsung ke kumpulan tanaman merambat iblis. Benda itu milikku. Metcina menjerit saat jutaan tanaman merambat iblis neraka terbang keluar dan melilit altar jiwa 8 tingkat Li Xin seperti tali yang tidak bisa dipatahkan. Swosh 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 swosh. Bahkan lebih tanaman merambat masih terbang keluar dan melilit tubuh Qinlai. Beri aku benda itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup, kata Metcina dengan kasar. Qinlai tidak mengindahkan ancamannya. Dia meraih sepetak rumput dengan tangannya yang besar dan melemparkannya ke cincin spasialnya seperti yang dia lakukan dengan mata lautan sebelumnya. Li Xin dan altar jiwa 8 tingkatnya yang tampak seperti pagoda ditarik ke dalam tanaman merambat. Tubuh bagian bawah Qinlai juga terperangkap oleh tanaman merambat. Tanaman merambat ditutupi duri kecil-kecil yang tenggelam ke dalam dagingnya saat mereka melilitnya. Dia segera merasa seperti gigi mengunyah dagingnya. Selain itu, mati rasa yang aneh menyebar dari kakinya dan menuju bagian dalam tubuhnya. Itu beracun. Qinlai menjadi pucat, tapi dia segera memanggil garis keturunan keluarga Blaze di dalam dirinya. Api merah segera menutupi kakinya seperti baju besi hidup. Api yang tidak dapat binasa menyebar ke arah tanaman merambat dan menyulut semuanya sekaligus. Garis keturunan keluarga Blaze. Metcina mengeluarkan tumbuh dari dalam tanaman merambat. Sepertinya dia dibakar oleh api yang tidak bisa binasa. Tuan muda, serahkan tempat ini padaku, dan ingat untuk tidak menghubungi ras dewa untuk saat ini. Li Xin berteriak dengan tenang saat dia menyulap semua jenis seni roh yang rumit dari dalam kumpulan tanaman merambat. Meskipun dia dan altar jiwa 8 tingkatnya terperangkap jauh di dalam tanaman merambat, dia tidak terlihat takut sedikitpun. Ras dewa masih berdebat tentang iblisisasimu. Master akan membutuhkan waktu untuk membujuk mereka agar menerimamu, tambah Li Xin. Qinlai menatap Li Xin dalam-dalam setelah dia berhasil lolos dari tanaman merambat yang mengikatnya sebelumnya. Kemudian, dia terbang menuju sisi lain Sungai Nether. Lauten juga bersembunyi di sisi lain Sungai Nether. Dia juga memberitahunya bahwa hanya ada segelintir iblis neraka yang sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Orang-orang ini adalah dia, Daily, Afra, Raja Mata Air Kuning, dan Qin. Bahkan Tuan Besar peringkat 10 pun tidak bisa melewati Sungai Nether tanpa cedera. Sekuat Metcina, bahkan dia hanya bisa memanipulasi Sungai Nether dan penghalang di sekitarnya dari kejauhan. Tubuh aslinya tidak pernah keluar dari tanaman merambat. Dia juga tidak pernah mencoba bertarung di atas Sungai Nether. Rupanya, bahkan Tuan Besar Api Penyucian Mata Air Kuning nomor 6 pun tidak mau menantang penghalang Sungai Nether kecuali dia tidak punya pilihan lain. Menyadari hal ini, Qinlai terbang menuju pantai lain segera setelah dia lolos dari tanaman merambat. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan dapat membantu Li Xin untuk melawan Metcina dengan cara yang berarti, belum lagi dia yakin bahwa Kaisar Darah dapat menangani musuhnya sendiri. Setelah garis keturunannya naik ke peringkat 9, sistem garis keturunan di dalam tubuhnya telah mengancam akan meletus dalam konflik setiap saat. Sekarang Li Xin telah membawakannya pohon kehidupan kuno, dia perlu menggabungkannya ke dalam tubuhnya dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam darah sempurna. Selain itu, dia masih perlu mengumpulkan fragmen kebenaran dari jiwa-jiwa mati yang tersebar di dalam Sungai Nether menggunakan kristal ungu. Qinlai yakin bahwa kekuatannya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru setelah dia memperbaiki kekurangan dalam garis keturunannya dan mengumpulkan semua warisan jiwa yang mati di dalam Sungai Nether. Ketika dia telah menyelesaikan kedua golnya, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Metcina.
Bahkan jika rencana ras dewa untuknya telah berubah setelah mereka mengetahui bahwa dia bisa berubah menjadi iblis neraka, dia masih bisa melarikan diri dari api penyucian mata air kuning dengan kekuatannya. Singkat cerita, dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Qinlai mengabaikan lolongan Li Xin dan Metcina saat dia menyeberangi sungai Nether dan terbang menuju tanah terpencil yang terpencil. Di dalam tanaman anggur, tanaman merambat yang membungkus Li Xin tiba-tiba mundur. Li Xin tampak tenang dan acuh tak acuh di atas altar jiwa 8 tingkatnya. Swosh swosh. Tanaman merambat setinggi 300 meter tiba-tiba berkumpul menjadi bola tanaman merambat raksasa. Beberapa saat kemudian, itu dikontrak menjadi sosok iblis yang halus. Itu adalah Metcina dalam bentuk iblis neraka peringkat tinggi. Melihat musuhnya berubah kembali menjadi bentuk humanoid, Li Xin menarik altar jiwa 8 tingkat dan mengerutkan kening ke langit kelabu di atasnya. Apakah dia telah menarik kesadaran jiwanya? Dia terluka, jadi tidak mungkin dia bisa memperhatikan tempat ini lama-lama. Metcina tersenyum menawan padanya sebelum mengulurkan tangannya, bertanya, benih. Li Xin melemparkan benih hijau seperti bintang ke arah Metcina. Metcina melilitkan lidahnya di sekitar biji dan menelannya ke dalam perut. Kemudian, dia berkata dengan puas, ini adalah benih pohon kehidupan kuno, oke. Kamu harus pergi. Dia mungkin memproyeksikan jiwanya ke daerah ini lagi, kata Li Xin. Aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Metcina mendengus tidak peduli sebelum melanjutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melanggar perintahnya untuk satu benih pohon kehidupan kuno, jika dia tidak benar-benar menderita luka parah ngomong-ngomong? Aku penasaran. Mengapa tuanmu mendesak ras dewa untuk menyerang api penyucian mata air kuning? Mereka harus mengerti bahwa tidak mungkin mereka bisa bertahan lama di tempat ini bahkan jika mereka berhasil dalam usaha mereka. Begitu ras dewa pergi, api penyucian ini akan kembali ke bentuk aslinya hanya dalam 1 juta tahun. Tidak ada kehidupan atau ras yang dapat mengubah api penyucian kecuali jika Master Abyss baru lahir di dunia ini, kata Metcina. Aku tidak bisa menebak apa yang dipikirkan tuanku, jawab Li Xin acuh tak acuh. Apakah tuanmu bersaing untuk mendapatkan kekuatan jiwa mati Raja Mata Air Kuning atau apakah dia bersaing untuk hal-hal yang tersebar di dalam sungai Nether? Metcina berpikir sejenak sebelum dia melihat kemana Qinlai menghilang. Apakah dia melakukan semua ini untuknya? Sudah kubilang aku tidak tahu apa yang dipikirkan tuanku. Saya hanya bertindak sesuai perintahnya, jawab Li Xin lagi. Tiba-tiba, ekspresi Metcina berubah menjadi terkejut seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Apakah dia mencoba membesarkannya menjadi Master Abyss baru? Saya tidak tahu, jawab Li Xin. Mustahil, seharusnya tidak mungkin. Dia memiliki garis keturunan ras dewa dan garis keturunan lainnya di dalam dirinya, garis keturunan Abyss Devil Rache-nya tidak cukup murni. Tidak mungkin dia bisa menjadi Abyss Master, gumam Metcina pada dirinya sendiri. Tunggu, itu tidak benar. Bagaimana Origin World itu bisa berubah menjadi Flaming Sun Abyss jika garis keturunannya tidak cukup murni? Fakta bahwa objek dengan kebenaran jiwa yang mati dapat menyatu dengan jiwanya juga membuktikan bahwa garis keturunannya sangat murni. Tapi dia jelas memiliki banyak sistem garis keturunan. Metcina merasa sakit kepala dan kebingungannya semakin membesar. Dia merasa seperti telah menangkap sesuatu yang kritis, tetapi itu tidak masuk akal setelah diteliti lebih dalam. Aku pergi dulu jika kamu tinggal, teriak Li Xin. Metcina akhirnya keluar dari pikirannya dan menatap Li Xin sebentar. Dia berkata, Everardo akan mengambil alih karena saya gagal membunuhnya. Dia sudah pulih dari pertempurannya melawan An Hao, dan tidak seperti saya, dia benar-benar setia kepada raja. Untuk memenuhi keinginan raja, dia tidak akan ragu untuk berkorban. Terima kasih atas informasi Anda. Tuanku akan mengatur semuanya sesuai dengan itu, kata Li Xin. Intel ini tidak gratis. Ingat, ini adalah kebaikan kalian berdua berhutang padaku, kata Metcina. Dimengerti, jawab Li Xin. Lama setelah Li Xin dan Metcina pergi. Wos, 3 sosok tiba-tiba muncul di udara di atas rerun Mahadewa Istana Lautan. Tuan Besar Abyss telah datang ke sini. Han Che, patriark dari keluarga es mendalam, merasakan kehadiran iblis neraka Metcina dengan mengendus. Iya, orang lain itu seharusnya, bawahan Lian Yuan, orang asing bernama Li Xin, kata Lian Zhao. Kehadiran Qinlai ada di seberang pantai. An Hao dari keluarga kegelapan mengerutkan kening. Han Che, Lian Zhao, dan An Hao bergegas mencari Qinlai. Ras Dewa, setelah beberapa diskusi, memutuskan untuk membawa Qinlai kembali. Pertama, mereka perlu memahami kelainan garis keturunan Qinlai. Kedua, ini untuk melindungi Qinlai agar tidak dibunuh oleh iblis neraka.
Han Che sudah mengetahui bahwa Qin Lai telah menyebabkan gangguan besar ketika dia benar-benar berubah menjadi Lord of the Abyss. Qin Lai telah membunuh mungkin peringkat 9 iblis neraka dalam kegilaannya dan mengambil hati mereka. Mereka tidak tahu tentang kekuatan misterius yang mampu mengendalikan jiwa-jiwa yang mati, tetapi mereka tahu bahwa jika Qin Lai berani mengamuk di api penyucian, bahkan dengan status iblis neraka, dia akan menjadi sasaran para penguasa besar api penyucian mata air kuning. Pada kenyataannya, Medcina datang untuk mencarinya. Jika dia dan Kaisar Darah tidak membuat kesepakatan, Qin Lai mungkin sudah terbunuh. Di mana kamu melihatnya terakhir kali? An Hao bertanya. Han Che berkata dengan serius, jelas bukan di seberang sungai. Mendengar kata-kata itu, Lian Zhao bereaksi dan berkata, dia menyeberangi sungai Nether. Di antara ketiganya, hanya Lian Zhao yang tidak memiliki flash feeling tombstone dan tidak bisa merasakan lokasi Qin Lai. Tapi dia tahu betapa misterius dan anehnya sungai Nether dari 8 api penyucian itu. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan penguasa agung api penyucian mata air kuning tidak berani dengan terburu-buru menyeberangi sungai Nether. Lord of the Abyss dengan peringkat 9 garis keturunan mereka kemungkinan besar akan dihancurkan jika mereka secara tidak sengaja mengganggu ketika batas Nether River tidak hilang. Iya, dia menyeberangi sungai Nether dan juga hidup dengan baik. An Hao menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tidak pasti. Bahkan jika dia benar-benar berubah menjadi Lord of the Abyss, dia seharusnya tidak bisa menyeberangi Nether River. Hanya ada satu alasan dia bisa hidup setelah menyeberangi Nether River. Apa itu? Lian Zhao berkata dengan rasa ingin tahu. Kamu harus tahu bagaimana sungai Nether terbentuk, An Hao berkata. Lian Zhao gemetar dan berkata, maksudmu? Sungai Nether terbentuk dari tubuh Abyss Master setelah dia meninggal. Meskipun Abyss Master sudah mati, tekadnya yang tak terpadamkan masih diturunkan melalui Nether River. Mata An Hao dalam. Qin Lai bukan salah satu dari iblis pertama, tapi dia bisa berubah menjadi Lord of the Abyss setelah garis keturunannya mencapai peringkat 9. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan Abyss Devil Rache, seharusnya tidak seperti ini, kecuali, kemampuan inti dalam garis keturunan Abyss Devil Rache-nya terkait dengan Nether River ini. Sungai Nether adalah Tuan Abyss yang telah meninggal. Han Che berteriak. Dengan kata lain, dia telah memahami kekuatan garis keturunan Abyss Master, Lian Zhao memucat. Garis keturunan ras iblis Abyss-nya mampu menekan garis keturunan ras kita. Pasti karena ini. Ekspresi An Hao gelap. Batu nisan pengisi daging keluarga Blaze Anda selalu bersamanya. Tapi dia masih berubah menjadi Lord of the Abyss yang lengkap. Kekuatan garis keturunan ras iblis Abyss sudah jelas. Lian Zhao dan Han Che tiba-tiba terdiam. Lama kemudian, An Hao menghela nafas dan berkata, ayo pergi. Apa? Lian Zhao mengerutkan kening. Kami bukan iblis neraka, risiko jika kami dengan terburu-buru menyeberangi sungai Nether terlalu besar. An Hao tampaknya telah memikirkannya dan berkata, semuanya akan bergantung padanya. Jika dia hanya memiliki garis keturunan ras iblis neraka yang tersisa saat kita melihatnya lagi, kita hanya bisa menganggapnya sebagai iblis neraka. Sebagai musuh, Han Che mengerti. Ya, garis keturunan Abyss Devil Rache yang begitu dominan, jika tidak dapat ditekan, itu akan membunuh semua garis keturunan lainnya, termasuk garis keturunan God Rache yang dipelihara oleh Flash Feeling Tombstone. Tapi jika dia bisa mengendalikan garis keturunan Abyss Devil Rache-nya, dan menganggap dirinya sebagai salah satu dari kita, jika garis keturunan ras dewa belum menghilang, dan masih ada di tubuhnya. Kalau begitu dia akan menjadi salah satu dari kita. Kata An Hao. Han Che dan Lian Zhao terdiam cukup lama. Mereka mengangguk diam-diam dan tidak berdebat. Berdiri di tepi sungai Nether, mereka melihat ke seberang dan setelah waktu yang lama, mereka menghilang. Di pantai seberang, di rawa, tubuh besar Qin Lai perlahan berkontraksi. Dia perlahan menyusut ke ukuran normalnya. Tempat ini tipis dengan energi iblis jurang. Dia menggunakan jiwanya yang besar untuk menutupi ratusan mil di sekitarnya. Semua iblis neraka yang dia rasakan berada di peringkat 5 ke bawah. Lautan bersembunyi jauh. Dia tahu bahwa Lautan bersembunyi di tempat ini sama seperti dirinya. Pada saat ini, Lautan seharusnya memahami rahasia garis keturunan Afra dan Dale, dan menggunakan hati para penguasa Abyss yang telah mereka bunuh sebelumnya untuk mendorong terobosannya ke peringkat 10. Lautan pasti khawatir dia akan muncul sebelum terobosan sehingga dia bersembunyi jauh. Dia santai ketika dia tidak dapat menemukan keberadaan Lautan dalam jarak ratusan mil. Sama seperti Lautan, dia ingin memperbaiki kekurangan garis keturunannya. Dalam periode waktu ini, Lautan tidak ingin bertemu dengannya, dan dia juga tidak ingin bertemu Lautan. Suara mendesing. Rumput tiba-tiba melayang. Pohon kehidupan kuno di rerumputan memberikan vitalitas yang kental. Iya,
Iya. Pada saat ini, ketika dia mencoba untuk menggabungkan pohon kehidupan kuno ke dalam garis keturunannya, dia mendengar sorak-sorai dari roh kayu di orb penekan jiwa. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya hijau terbang keluar dari dahinya. Roh kayu, dalam bentuk pohon kecil, melintas dan mendarat di rerumputan. Pohon kehidupan kuno yang berakar di rumput tidak ditolak oleh roh kayu. Daun-daun kecilnya melambai gesit seperti ular. Ekspresi Qinlai berubah dan menemukan sesuatu yang aneh. Belum lama ini, ketika pohon kehidupan kuno ini berakar di Frost Desolation Abyss, dia berdiri di bawah pohon kehidupan kuno selama beberapa waktu. Meski begitu, roh kayu tidak menunjukkan banyak reaksi. Kali ini, ketika Li Xin membawa pohon kehidupan kuno menggunakan metode khusus ke api penyucian mata air kuning dan memberikannya untuk disempurnakan, roh kayu itu tiba-tiba terbang keluar. Dia tahu bahwa roh kayu memiliki sejarah dengan pohon kehidupan kuno. Ras kayu menganggap pohon kehidupan kuno sebagai dewi mereka, ibu mereka, dan penciptaan ras kayu tampaknya disebabkan oleh pohon kehidupan kuno ini. Kembalilah, aku punya kegunaan untuk hal ini, kata Qinlai kepada roh kayu. Dia tahu roh kayu bisa memahaminya. Iya. Roh kayu itu mengoceh dan melambaikan cabang-cabang pohonnya untuk berkomunikasi. Qinlai mendengarkan dengan seksama, dan secara bertahap memahami arti dari roh kayu itu. Roh kayu ingin dia membasmi pohon kehidupan kuno ini ke dalam Flaming Sun Abyss. Menurut roh kayu, jika pohon kehidupan kuno berakar di Flaming Sun Abyss, itu bisa mengubah vitalitas Flaming Sun Abyss, dan memberikan manfaat besar. Dia adalah pencipta Flaming Sun Abyss. Jika Flaming Sun Abyss berubah secara ajaib karena pohon kehidupan kuno, dia juga akan mendapat manfaat. Tidak, tanpa ini, garis keturunanku mungkin akan meledak, teriak Qinlai. Saat dia berbicara, dia meraih ke arah rumput basah, ingin memegang miniatur pohon kehidupan kuno. Iya, roh kayu yang tidak pernah mendurhakainya mengoceh mendesak untuk menolak. Tanpa itu, aku akan mati. Qinlai kehilangan kesabarannya. Wosh. Roh api, roh guntur, roh air, roh bumi, dan roh logam semuanya terbang keluar dari orb penekan jiwa. 6 roh kekosongan dan kekacauan berteriak bersama. Pada saat yang sama, garis keturunan Spirits of Void dan Chaos yang ditekan oleh garis keturunan Abyss Devil Rache di tubuh Qinlai tiba-tiba tampak bergerak. Rantai kristal garis keturunan putih perak di garis keturunannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Garis keturunan Spirits of Void and Chaos seperti sekering yang menyebabkan lebih banyak ledakan garis keturunan di tubuh Qinlai. Garis keturunan God Rache dan garis keturunan Demon Spirit of Space and Time juga melonjak. Boom. Jantung keduanya mengeluarkan pemukulan yang memekakkan telinga, dan garis keturunan Abyss Devil Rache terkuat juga meledak. Dalam sekejap, Qinlai tidak bisa memperhatikan 6 roh kekosongan dan kekacauan dan duduk bersila sambil terengah-engah. Dia menatap rumput lembab tempat pohon kehidupan kuno berakar. Seolah-olah mereka tahu pikirannya, 6 roh kekosongan dan kekacauan menarik rumput jauh darinya. Iya. 6 roh kekosongan dan kekacauan melambaikan tangan kecil mereka seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu. Tapi dia bingung dengan konflik garis keturunan di tubuhnya. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan roh kekosongan dan kekacauan. Boom. Garis keturunan yang berbeda di tubuh Qinlai meledak seperti gunung berapi. Kekuatan garis keturunan yang berbeda bertabrakan satu sama lain. Matanya berubah menjadi merah darah, lalu putih, lalu ungu tua. Tubuhnya juga mengeluarkan suara letupan. Dalam satu saat, kerangkanya retak dan pecah. Setelah beberapa saat, dia tingginya beberapa meter. Rambut ungu, mata ungu, kehadiran iblis abis yang tebal. Garis keturunan Abyss Devil Rache berada di atas angin. Sesaat kemudian, dia menyusut lagi. Api seperti cairan mengalir keluar dari pori-porinya. Pada saat ini, garis keturunan ras dewa sedang menyerang. Beberapa saat kemudian, tubuhnya menjadi transparan seperti jiwa tanpa daging. Kali ini, Spirits of Void and Chaos mengubahnya menjadi tidak berwujud. Sesaat kemudian, dia tampak menghilang. Ruang di mana dia berdesir dan riak-riak itu tampaknya terhubung ke alam yang berbeda. Ini adalah garis keturunan roh iblis ruang dan waktu. Kulit, mata, rambut, kehadiran fisik, dan getaran jiwanya semua berubah seiring dengan garis keturunannya seolah-olah tidak pernah diatur. Pop, tulangnya terus-menerus pecah saat sistem garis keturunannya berubah. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya dan menenggelamkan jiwanya. Dia lupa bahwa pohon kehidupan kuno yang dibawa Li Xin adalah inti untuk menenangkan kelainan garis keturunannya. Di sampingnya, 6 roh kekosongan dan kekacauan menjaga tanah basah tempat pohon kehidupan kuno ditanam dan menatapnya dengan gugup.
Enam roh kekosongan dan kekacauan tahu bahwa garis keturunannya tidak berfungsi. Mereka mendengarnya mengatakan bahwa pohon kehidupan kuno dapat membantunya tetapi masih menjaga pohon kehidupan kuno. Sepertinya mereka tahu bahwa jika pohon kehidupan kuno digabungkan ke dalam garis keturunannya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Dalam keadaan linglung, Qin Lai menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, kesadarannya tidak jelas saat dia dipaksa untuk mengalami segalanya. Sekali lagi, garis keturunan roh iblis ruang dan waktu Qin Lai mengambil sedikit inisiatif. Semacam kekuatan memutar di tempat Qin Lai berada tiba-tiba berkobar. Kekuatan spasial yang tidak diketahui meledak dari tubuh Qin Lai. Di lorong jurang yang tertutup rapat di 8 api penyucian. Kristal tebal seperti es memenuhi seluruh lorong jurang. Setelah batas di atas sungai Nether pulih, lorong jurang yang dipenuhi dengan kristal dingin yang aneh tiba-tiba menunjukkan kelainan. Kristal es yang sangat besar memiliki retakan yang muncul, menyebabkan lorong jurang yang tertutup bergema dengan ledakan yang mengguncang bumi dan mengoyak surga. Ledakan. Kristal es yang mengandung kekuatan spasial murni melesat keluar dari lorong jurang setelah ledakan. Gletser kristal yang sangat besar tampaknya tertarik oleh kekuatan tertentu dan terbang ke satu arah setelah meninggalkan lorong jurang. Jalan jurang maut terbuka. Bagaimana mungkin ini? Ini belum waktunya. Lian Yuan dan Tian Qi bekerja sama berhasil membuka hanya satu lorong tertutup dan membantu kita memasuki api penyucian mata air kuning. Bagaimana bisa lorong itu tiba-tiba meledak? Siapa tahu, di pangkalan ras dewa, Han Che, An Hao, Lian Ge, Kuang Jue, dan prajurit garis keturunan peringkat 10 lainnya mengerutkan kening. Mereka merasakan kelainan lorong jurang saat itu muncul. Itu, semuanya harus dibuka sekarang. Sebuah hao terbang ke langit. Ekspresinya buruk ketika dia melihat ke arah lorong jurang. Han Che dan yang lainnya terbang ke langit untuk melihat ke arah lorong jurang. Mereka melihat kristal besar seperti gletser terbang keluar dari lorong jurang dan kemudian terbang ke satu arah. Apa? Apa yang terjadi dengan hal-hal itu? Han Che terkejut. Para ahli ras dewa melihat kristal terbang keluar dari lorong jurang dengan ekspresi gelap. Abaikan mereka. Pembukaan kembali lorong jurang berarti 8 api penyucian terhubung kembali. Bahkan iblis neraka dari 100 tingkat atas bisa turun, kata An Hao mendesak. Oh tidak, para ahli ras dewa segera memahami gawatnya situasi. Mereka akan menghadapi serangan liar dari iblis neraka. Kita tidak bisa terus tinggal di api penyucian mata air kuning. Kita harus pergi secepat mungkin. Kuang Jue berteriak. Mereka segera menyesuaikan strategi mereka. Di samping lorong jurang, iblis abis besar terbang ke udara, masing-masing setinggi ribuan meter. Mereka mengelilingi lorong jurang, mata ungu tua mereka menatap lorong jurang. Mereka adalah tuan besar api penyucian mata air kuning. Jalan jurang yang disegel telah dibuka lagi. Klan ras dewa terkutuk itu akan mati. Pembukaan kembali awal lorong jurang berarti para penyerbu ras dewa akan menanggung pembalasan liar dari ras abis. Bayangan besar tertawa saat mereka melayang di sekitar lorong jurang. Kristal roh galaksi sedang terbang. Seorang Great Lord of the Abyss berkata dengan rasa ingin tahu. Kristal roh galaksi seharusnya bergabung dan kembali menjadi bagian dari lorong jurang. Tapi mereka terbang keluar dari lorong jurang setelah meledak. Mereka sepertinya tertarik oleh kekuatan tertentu. Iblis abis dari api penyucian mata air kuning berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Everardo, ikuti kristal roh galaksi itu, dan lihat kemana mereka terbang. Bayangan kabur yang diselimuti kehadiran jiwa-jiwa mati memerintahkan dengan dingin, kami akan berjaga-jaga di sini dan tidak membiarkan klan ras dewa itu memasuki lorong jurang. Raja Hantu Pengorbanan dan saya telah berkomunikasi. Dia akan memimpin iblis neraka dari penyucian hantu pengorbanan di sini. Aku baru tahu bahwa api penyucian 9 neraka telah diserbu oleh klan ras roh. Iblis neraka di semua tingkatan telah diganggu. Ras dewa dan ras roh tidak akan bisa meninggalkan 8 api penyucian. Aku akan mengejar kristal roh galaksi. Everardo, peringkat ke-7, berubah menjadi awan yang bergolak. Dia adalah orang pertama yang pergi. Kristal roh galaksi besar terbang keluar dari lorong jurang dan menuju ke sungai Nether. Awan besar yang menutupi 100 mil bergerak di sepanjang kristal roh galaksi dan mengikuti mereka. Ketika awan mendekati sungai Nether, ia berseru dan perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya dengan mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Iblis abis yang menggeram setinggi ribuan meter melayang di samping sungai Nether. Dia menyaksikan kristal roh galaksi terbang ke ujung lain sungai Nether. Ketika kristal roh galaksi berada di atas sungai Nether, hantu dan jiwa jahat di dalam air semuanya mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Bahkan Everardo merasakan sakit di jiwanya setelah mendengar jeritan liar.
Dia mengamati dan menemukan cahaya ungu terbang keluar dari Nether River ketika galaksi Spirit Crystal sudah dekat. Titik-titik cahaya ungu itu tampak seperti banyak bintang mini setelah diperiksa lebih dekat. Cahaya berbintang membekas di galaksi Spirit Crystal saat mereka terbang di atas. Itu adalah kebenaran dari jiwa-jiwa mati yang tersebar di Sungai Nether. Everardo berkata dengan ketakutan. Tuan Besar Abis Everardo nomor 7 menyaksikan kristal roh galaksi yang sangat besar melewati Sungai Nether dan berhasil mengambil kebenaran yang tersebar dari jiwa-jiwa yang mati. Dia terkejut tanpa sadar. Lampu ungu seperti bintang terfragmentasi yang jatuh seperti hujan ke dalam kristal roh galaksi. Dia bisa melihat bahwa rahasia tersembunyi untuk sementara tercetak pada kristal roh galaksi. Jiwa mati, jiwa mati. Everardo berpikir sejenak. Kemudian matanya berbinar seolah-olah dia tiba-tiba mengerti. Itu bukan Lawton dan yang lainnya, itu adalah iblis abis asing itu. Selain raja, hanya mereka yang bisa menggabungkan kekuatan jiwa yang mati. Dia tidak tahu bahwa Lawton telah membunuh Afra dan Daley dengan bantuan Qinlai. Melihat kelainan kristal roh galaksi, dia tiba-tiba bereaksi. Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak normal terjadi di sisi lain Sungai Nether. Tubuhnya yang setinggi 1000 meter memancarkan kehadiran yang mendominasi. Energi iblis yang luar biasa tumpah dari kulitnya. Dia mengeluarkan raungan binatang dan menyerbu ke arah Sungai Nether. Ledakan. Tubuhnya yang besar terbang ke langit di atas Sungai Nether. Penghalang misterius yang melindunginya segera menghasilkan perlawanan yang kuat. Tubuh Everardo sepertinya menabrak bola energi yang tak terlihat. Ruang itu sepertinya hampir runtuh. Di Sungai Nether, hantu dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berkumpul. Dalam sekejap mata, hantu dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sosok tinggi dari iblis abis. Itu adalah, ekspresi Everardo berubah tiba-tiba. Teror dan tidak percaya muncul di matanya seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Bayangan iblis abis setinggi puluhan meter yang terbuat dari hantu dan hantu jahat tiba-tiba berkontraksi. Dalam sekejap, bayangan abis devil yang sangat besar itu berubah menjadi titik hitam seukuran beras. Titik hitam itu seperti lalat dibandingkan dengan naga raksasa Everardo. Namun ketika titik hitam itu terbentuk, Everardo mundur ketakutan. Dia berusaha meninggalkan Sungai Nether. Puff! Titik hitam seukuran beras tiba-tiba meluas dengan cepat dan meledak. Dalam sekejap, miliaran garis ungu dan hitam bersilangan di ruang di atas Nether River. Kemudian, benang itu direformasi menjadi iblis neraka lagi. Ketika bayangan abis devil muncul, itu berkontraksi lagi, berubah menjadi titik hitam, dan sekali lagi meledak, membentuk abis devil. Siklus ini berulang 9 kali. Setiap kali, sosok iblis neraka yang direformasi berubah. Setiap kali, bayangan itu semakin kecil, tetapi sebuah kepala muncul. Setelah 9 kali, bayangan abis devil berubah menjadi sesuatu yang tingginya 10.000 meter, tinggi, melingkar bersama, dan memiliki 9 kepala buram. Everardo seharusnya meninggalkan Sungai Nether sejak lama dan terbang kembali ke lorong jurang. Tapi Everardo sepertinya terpaku keluar angkasa oleh kekuatan tak terlihat. Bayangan jahat berkepala 9 yang tampaknya disempurnakan dari miliaran hantu dan hantu jahat mengalir ke kepala Everardo seperti sungai. Ark, Everardo menjerit menyayat hati seolah-olah dia memohon belas kasihan. Puff-puff, tubuhnya yang besar terus pecah. Dagingnya tampaknya telah berubah secara mengejutkan setelah bayangan abis devil masuk. Sungai Nether yang gelap gulita, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, berangsur-angsur menjadi jernih, dan airnya berubah menjadi warna normal. Saat Everardo berteriak, kristal roh galaksi pegunungan terus terbang keluar dari lorong jurang dan melewati Sungai Nether. Tetapi kristal roh galaksi kemudian tidak lagi mengambil sisa-sisa kebenaran dari jiwa-jiwa yang mati saat mereka lewat. Tampaknya semua rahasia yang tersebar di Sungai Nether telah dibersihkan. Everardo berteriak. Seorang peringkat 10 Great Lord of the Abyss tiba-tiba berteriak dari lorong jurang. Bayangan iblis abis setinggi 1000 meter yang melayang di udara juga merasakan kelainan itu. Ras dewa akan segera datang. Raja mata air kuning berkata dengan dingin. Dia tampaknya telah menggunakan jiwanya untuk mengirimkan perintah ini jauh dan luas. Atas panggilannya, iblis abis besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekeliling dan berkumpul menuju lorong jurang. Beberapa dari iblis abis itu terbang, yang lain bergerak di darat, beberapa mulia dan anggun, sementara yang lain menggeram dan ganas. Jutaan iblis neraka, garis keturunan mereka mulai dari peringkat 5 hingga peringkat 10. Ada lebih dari 100 Lord of the Abyss. Ada lebih dari 10.000 iblis neraka peringkat 8 dan iblis neraka peringkat 7 dan 6 yang tak terhitung jumlahnya.
Iblis abis berkumpul di sekitar lorong jurang di bawah perintah Great Lord of Yellow Springs Purgatory dan merupakan garis depan yang bertugas menghentikan ras dewa untuk pergi. Di suatu tempat di lorong jurang, ada kegelapan tak berujung yang memakan dunia. Kemanapun ia lewat, langit kelabu tampaknya berangsur-angsur berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya ada mulut tak terlihat yang memakan cahaya. Energi tebal tumpah dari kegelapan yang menghabiskan semuanya, menyebabkan kehadirannya yang liar melonjak dan meletus. Keluarga kegelapan. Serangan musuh. Mereka datang. Iblis abis di daerah itu meraung dengan marah tetapi dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Ketika sosok mereka tenggelam dalam kegelapan, jiwa dan vitalitas mereka segera terputus. Jeritan mereka berhenti tiba-tiba. Kalian berdua, pergilah, perintah Raja Mata Air Kuning. Dua bayangan abis devil yang mengambang segera menjadi jelas dan menyerbu menuju kegelapan yang tak berujung. Set. Ribuan cahaya ungu mengiris menuju kegelapan tak berujung seperti bilah. Kegelapan terkoyak seperti kain hitam di bawah pedang iblis neraka yang tak terhitung banyaknya. Seorang hao dari keluarga kegelapan adalah yang pertama muncul dari kegelapan yang tak berujung. Di sana, dan di sana, ada beberapa di sini. Iblis abis berteriak dan melihat ke segala arah. Keluarga es cahaya, haus darah, api, dan mendalam juga datang seperti air pasang. Pertempuran sengit antara ras dewa dan iblis abis delapan api penyucian terjadi lebih cepat dari waktu yang direncanakan karena pembukaan lorong jurang yang tiba-tiba. Wosh wosh. Di sisi lain, ribuan kristal roh galaksi yang sangat besar melayang di atas kepala Qinlai seperti gletser. Tampaknya mendeteksi kehadiran khusus, altar jiwa satu tingkat Qinlai terbang keluar dari matanya. Kristal ungu yang telah bergabung ke dalam altar jiwa itu memancarkan cahaya terang. Di dalam galaksi Spirit Crystal, ribuan lampu ungu menyala dan jatuh seperti titik hujan. Kebenaran di balik kekuatan jiwa-jiwa mati yang tersebar di Sungai Nether berubah menjadi bintang yang dengan cepat bergabung menjadi kristal ungu. Retak-retak, jepret-jepret, langit di atas api penyucian mata air kuning tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Ruang itu seolah-olah akan retak karena beban yang besar. Sage hebat, lorong jurang telah dibuka. Di api penyucian sembilan neraka, Asat, Patriark Spirit Rache, memegang Profound Heaven Spirit Orb dan berteriak ketakutan. Berkumpul di sekelilingnya adalah lusinan pejuang garis keturunan terkuat Spirit Rache. Prajurit garis keturunan Spirit Rache ini semuanya memiliki kekuatan peringkat 10. Mereka semua berkumpul di sekitar Profound Heaven Spirit Orb dengan ekspresi ketakutan dan cemas. Mayat besar dari banyak iblis abis tersebar dengan santai di sekitar dataran es. Banyak prajurit Spirit Rache memegang senjata saat mereka memotong tubuh iblis abis. Mereka dengan hati-hati mengumpulkan urat, darah, tulang, dan tanduk. Dulunya merupakan wilayah dari Great Lord of the Abyss. Prajurit Spirit Rache yang dipimpin oleh Asat tidak punya waktu untuk bersorak setelah membunuh Great Lord of the Abyss ini sebelum mereka mendeteksi kelainan spasial. Setelah itu, mereka menyadari lorong jurang yang tertutup telah dibuka lebih awal. Awalnya, mereka bersiap untuk membuat keuntungan besar di api penyucian sembilan neraka di tahun ini. Menurut rencana mereka harus dengan mudah meninggalkan api penyucian sembilan neraka menggunakan kekuatan petapa agung Tian Qi sebelum lorong jurang terbuka. Pada saat itu, lorong jurang akan ditutup dan iblis abis dari level lain tidak bisa masuk. Dengan kekuatan penuh dari Spirit Rache, mengambil alih seluruh api penyucian sembilan neraka seharusnya tidak sulit. Tetapi jika mereka melawan iblis abis dari semua delapan api penyucian, mereka pasti tidak bisa menang. Mereka tahu bahwa ketika iblis abis dari tingkat 100 atas menyadari bahwa Spirit Rache menyerang, mereka akan berkerumun, dan pasukan Spirit Rache akan segera runtuh. Pembukaan prematur dari lorong jurang menyebabkan Spirit Rache langsung panik. Mereka mulai merasakan teror. Wajah Tian Qi berangsur-angsur muncul di Profound Heaven Spirit Orb milik Asat. Apa lorong jurang terbuka? Di Profound Heaven Spirit Orb, ekspresi Great Sage Tian Qi tiba-tiba berubah seolah-olah dia baru mengetahui situasinya. Aku bisa merasakan bahwa lorong jurang telah dibuka kembali. Segera, iblis neraka akan membanjiri api penyucian sembilan neraka. Asat memiliki ekspresi gelap saat dia berkata, Sage Agung, tolong pikirkan solusi. Kita harus meninggalkan api penyucian sembilan neraka sebelum iblis neraka itu tiba. Untuk mengirimmu dan ras dewa kedua api penyucian, Lian Yuan dan aku menghabiskan terlalu banyak energi. Aku khawatir kita tidak bisa melakukannya lagi dalam waktu dekat. Ekspresi Great Sage Tian Qi luar biasa buruk dari dalam Profound Heaven Spirit Orb. Karena lorong jurang telah terbuka, Lian Yuan juga pasti panik. Namun, dia dan aku harus bekerja sama untuk membuka lorong lain untuk membantumu meninggalkan api penyucian sembilan neraka jika kita tidak ingin melewati lorong jurang.
Setidaknya, kita perlu 3 bulan untuk bersiap. 3 bulan? 3 bulan, seorang tetua spirit Rache yang tinggi dan kurus bergumam tanpa jiwa, kita mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu. Semua tetua spirit Rache terdiam saat ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kecelakaan seperti itu bisa merusak rencana mereka? Pembukaan awal lorong jurang berarti bahwa api penyucian 9 neraka dan api penyucian mata air kuning dapat mengundang iblis neraka dari level lain untuk bertarung. Mereka juga yakin iblis neraka dari 6 api penyucian lainnya akan bersedia membantu. 8 api penyucian adalah tanah suci para iblis neraka. Invasi ke-8 api penyucian berarti tantangan bagi semua ras abis. Dengan kemarahan dan kebiadaban iblis abis, mereka pasti tidak akan mentolerir ini dan akan membalas dendam. Ketika iblis abis membanjiri api penyucian 9 neraka, kemungkinan besar mereka tidak memiliki harapan untuk menang dengan kekuatan ras mereka sendiri. Entah kamu menyerbu ke lorong jurang tanpa memperhatikan biaya sebelum iblis abis berkumpul, dan pergi sebelum mereka mencapai api penyucian 9 neraka, atau kamu menunda 3 bulan. Great Sage Tianqi berpikir dengan tenang dan berkata, namun, 3 bulan, saya khawatir itu tidak akan cukup. Kumpulkan semua kekuatan Anda dan serang lorong jurang di api penyucian 9 neraka. Saya akan segera pergi dan menemui Anda di lorong jurang maut. Kita hanya bisa melakukan ini. Teriak Asat. Semua pejuang garis keturunan spirit Rache memiliki wajah yang kehabisan darah setelah mendengar keputusan Great Sage Tianqi. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Di tempat lain di lorong jurang, titik cahaya aneh terbentuk dan berubah menjadi api biru. Api biru meluas dengan cepat dan berubah menjadi bola api biru dengan diameter ratusan meter. Bola api biru besar memberikan kehadiran spasial. Saat terbakar, itu membentuk pusaran listrik. Suara mendesing. Great Sage Tianqi melintas melalui pusaran dan segera muncul di lorong jurang. Dia memusatkan perhatian dan menemukan kristal roh galaksi berdiameter 100 meter yang ditarik oleh kekuatan tertentu untuk terbang menuju satu pintu masuk menuju api penyucian. Sosok Great Sage Tianqi terus berkedip. Dia melewati kristal roh galaksi yang sangat besar itu, tetapi kemudian dia melihat lebih banyak kristal roh galaksi. Lingkaran cahaya terang terbentuk di sekitar pintu masuk lorong jurang saat kristal roh galaksi terbang keluar. Di sekitar lingkaran cahaya itu, Great Lord of Sacrificial Ghost Purgatory meraung saat mereka berkumpul dari segala penjuru. Great Sage Tianqi menatap lingkaran cahaya dengan tenang. Dia melihat iblis abis, dan kristal roh galaksi. Dia merasakan dengan seni rahasianya. Sesaat kemudian, matanya menyala, dan dia berteriak, api penyucian mata air kuning, perubahan ruang waktu, itu Qinlai. Di api penyucian mata air kuning, Qinlai meraung saat dia berubah menjadi Lord of the Abyss setinggi 1000 meter. Garis keturunan Abyss Devil Rache dengan liar meletus di tubuhnya. Bum bum bum. Bumi di sekitarnya bergetar, retakan dan ngarai muncul. Air sungai Nether mengering. Energi iblis jurang yang tebal di tingkat api penyucian ini tampaknya semakin menipis setiap detik untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Kristal roh galaksi yang mengambang di sekitarnya bersinar dengan cahaya. Tampaknya ada titik-titik cahaya putih yang berkumpul dan berkedip di dalam setiap kristal roh galaksi. Lampu yang baru terbentuk adalah rahasia jiwa-jiwa mati yang tersebar. Mereka mengalir dan perlahan berkumpul bersama untuk membentuk rune yang unik. Rune itu adalah jejak garis keturunan dari roh iblis ruang dan waktu. Suara mendesing. Segel seukuran kipas terbang keluar dari galaksi Spirit Crystals dan menempel pada tubuh besar Qinlai. Ketika tubuhnya setinggi 1000 meter menerima segel roh iblis ruang dan waktu, kehadiran garis keturunan dari ras iblis neraka tampaknya sedikit memudar. Tubuhnya perlahan menyusut. Tatapannya yang linglung secara bertahap memulihkan kejelasan. Persepsi jiwanya tampak berlipat ganda. Dia tiba-tiba melihat ke arah pohon kehidupan kuno yang 6 roh kekosongan dan kekacauan telah pindah ke samping. Petir bersilangan di matanya. Tiba-tiba, pohon kehidupan kuno yang unik berubah menjadi masa energi murni di matanya. Ribuan garis tipis membentuk pohon kehidupan kuno. Setiap baris cahaya tampaknya mengandung vitalitas yang besar. Namun, ada beberapa garis merah tua di akar pohon kehidupan kuno yang jelas-jelas bukan milik pohon kehidupan kuno. Garis merah crimson sepertinya adalah tanda dari keluarga Blaze dan membawa mantra sihir. Saya mengerti. 1605.